aja ini nggak enak saya dialog. Nah, Yang lain. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Enggak. Kita diskusi bang. Itu aja mutar-mutar. Enggak, ayo. Diatur. Ini Dengan hostnya Ibu Bu Nona. Nona aja dengan Bu Nona. Enggak. Bu Nona Nggak apa-apa. tidak begitu apa dengan filsafat. Mohon maaf. Ini dengan buah Keras aja bang, nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa bang. Serius. Nggak ada gua. adalah host. Semoga saya ini kasih one by one. Kita tunjukkan teman-teman, kita tahu siapa yang lebih valid di sini ya. Silakan Bang Juma, Bang Buang Sulung atau temanya. Bukan Harus buang dijawab Pak. sama dengan- Buah sulung itu. Ade aja. Dua menit bertanya, 5 menit menjawab. Panjang kali 5 menit. Nggak apa-apa. 3 menit Kita ini aja. aja. Nggak bakal rusuh kok gua sama si Bang Juma ini. Fleksibel aja. Fleksibel. Nggak masalah. Ya kalau misalnya rusuh baru nanti diwaktuin. Bagaimana? Kalau misalnya nanti rusuh baru diwaktuin. Biasanya aku sama Bang Juma nggak pakai waktu. Oke, sip. Ya wes Oke. disepakati Bang Buah Sulung. Dengan Bang Juma temanya disepakati. Iya. Nanti mungkin saya bisa menambahi dikit kalau untuk menjelaskan ketika Bang Buah Sulung selesai ya, saya bisa nama-nama dikit ya. Biar kita ini berkembang gitu loh. Saya juga sekalian Ya, belajar. Gitu. silakan Bu. Oke, Ya, siapa yang pertama silakan bertanya? Bang Buah Sulung silakan menjawab pertanyaan Bang Juma tadi. Bentar dulu, saya luruskan di bawah dulu. Bentar dulu Buah Sulung. Teman-teman di bawah apologet Islam atau Kristen, mohon maaf saya tidak mau naikkan siapapun. Cukup di bawah, kita saksikan, kita lihat yang benar kita ambil, yang tidak benar jangan diambil. Sekarang saya serahkan kepada moderatornya, silakan Bu Nona. Oke, sekarang tadi kan Bang Juma sudah bertanya ya. Silakan Bang Buah Sulung untuk menjawab. Pertanyaannya apa yuk? Pertanyaannya tadi Silakan Bang kurang. Juma, diulang lagi. Ya tadi pertanyaan teman kita itu siapa yang mencabut nyawa Yesus? Kan itu awalnya tadi. Oke, lanjut lagi Bang. Ya Allah. Allah itu kan di mana Allah yang kami sembah itu kan memiliki firman dan roh. Di dalam kitab Yohanes aku lupa dibilang kan aku akan menyerahkan nyawaku, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Dan aku akan menyerahkan itu. Itulah Yesus juga menyerahkan nyawanya. Roh Kudus juga di mana ya? Di aku lupa. Jadi yang Roh Kudus telah mengambil nyawanya. Bapa pun iya, maksud Allah yang kami sembah itu ketiganya itu nggak bisa dilepas Pak Bang Juma. Bahwa di dalam diri Allah yang Esa itu yaitu Bapa terdapat firman dan rohnya. Sebagai manusia dia juga menyerahkan nyawanya loh. Tidak ada yang dapat mengambilnya daripada aku sendiri, melainkan aku sendiri yang menyerahkan nyawaku. Itu juga Yesus bilang seperti itu. Oke, berarti Yesus menyerahkan nyawanya, dengan kata lain ada yang mencabut nyawanya, kan gitu ya? Ya, betul. Itu Oke. Bapa. Roh Kudus juga. Oke, saya tambah lagi ya. Berarti si Christine tadi keliru, berarti dia bilang dia sendiri yang cabut nyawanya. Benar, karena kan dia juga firman. Kan Itu itu berarti bunuh diri dong. bukan bunuh diri dong. Kalau bunuh diri itu dia yang matokin tangannya pakai paku. Nah, itu baru bunuh diri. Dia kan disalib. Enggak, maksudnya Bukan menyalibkan dia diri kan sendiri, datang Bang. nih, apa tujuannya datang kan untuk menyerahkan nyawanya. Iya. Ya, berarti betul. berarti bunuh diri. Bukan menyerahkan nyawanya berarti dia bunuh diri dong Bang. Dia kan kita sudah tahu dia disalib. Kecuali dia menyalibkan dirinya sendiri, itu baru bunuh diri. Iya, Karena maksud kita saya tahu dia akan gini. disalibkan Bang. Iya, artinya kan dia sudah kedatangannya kan untuk mati gitu ya. Kedatangannya dia sudah tahu bahkan dia akan mati. Sementara kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Yesus dalam hal ini dia dimatikan atau dihidupkan itu bukan terletak pada dirinya. Kalau saudara-saudara mengatakan Yesus yang mematikan dirinya sendiri, berarti bunuh diri. Bukan dong Bang. Dia kan udah tahu dia akan mati. Manusia tuh akan menyerahkan di mana tuh ya, bahwa anak manusia akan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin. Dia kan bukan menyerahkan diri. Orang-orang Yahudi itu ingin dia itu disalib,
dan dia dieksekusi mati, bukan bunuh diri. Kalau bunuh diri itu ya seperti Yudas Iskariot, itu bunuh diri. Ya, bukan kronologi yang saya maksud, tetapi di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan. Benar. Nah, kalau yang Yesus ini adalah sang Bapa itu sendiri, akulah yang mematikan, berarti akulah yang mematikan diriku gitu loh. Bunuh diri dong. Yes. Kecuali Anda mengakui Yesus itu bukan Tuhan yang disembah oleh Abraham. Gimana tuh? Sekarang aku jawab ya. Yesus itu bukan Bapa itu sendiri, Bang. Oke, berarti tidak bunuh diri. Yang telah menjadi manusia, bukan bunuh diri. Lihat di Yesaya 53 nih ya, Bang ya. Sebentar, Yesaya 53 ayat 8 sampai dengan 10. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirnya? Sungguh ia terputus dari negeri-negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan Hasem berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut, dan kehendak Hasem akan terlaksana oleh anaknya ini, yaitu Mesias. Itu ya, di sini nggak ada indikasi sama sekali ini bunuh diri. Oke, intinya iya betul. Intinya Bapa yang pencipta langit dan bumi itu bukan Yesus. Beda dia, beda pribadi gitu. Iya. Memang betul. Oke. Memang beda. Memang ya, Yesus bukan Bapa tapi anak. Iya, dalam hal ini karena ya, begitu besar. Ya, oke. Dalam hal ini berarti teman-teman yang Islam dari sekte lain yang mendudukkan Yesus setara dengan sang Bapa itu udah salah ya di sini ya. Karena ternyata yang mati itu bukan Bapa tapi manusia atau oknum lain. Ya, gitu loh. Itu anaknya. Ya, setara. Dia sebagai dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. Dia sebenarnya setara, Bang. Anak dengan Bapa itu setara. Yaitu berarti ada dua pencipta langit dan bumi dong kalau begitu. Karena dia setara. Anak itu adalah yang enggak kayak gini loh, kayak seperti Abang dengan perkataan Abang. Bisa menganggap sedikit sedikit seperti Abang dengan perkataan Abang dan roh Abang. Apakah ada 3 Juma? 3 Zuma kan enggak, 1. Iya, tapi kalau dikatakan perkataan saya, ketika dia terlontar dari mulut saya, itu bukan saya lagi. Loh, kapan ada titik di mana perkataan itu adalah saya itu kapan? Yang melekat pada diri saya, kemampuan saya berkata, itulah saya. Tapi perkataan yang sudah saya lontarkan itu bukan saya. Itu sudah menjadi individu baru. Itu pada saat keluar itu kan bukan berarti firman itu habis kan, tidak berarti mengurangi firman itu toh. Betul, karena sifat saya itu melekat pada diri saya, nggak keluar. Nah, itulah bukan misalnya saya mengatakan saya mau kamu itu membuat rumah, lalu kemudian rumah itu adalah saya. Tidak, saya mau kamu hamil melahirkan seorang manusia bernama Yesus, bukan berarti Bapa itulah yang memerintahkan itu sendiri yang menjadi manusia, bukan. Betul, makanya kemanusiaan Yesus itu dia mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Kemanusiaan itu benar-benar manusia. Tidak bisa tetapi dia menganggap kesetaraan firman, karena nggak bisa. Memang nggak bisa setara antara perkataan dengan yang mengucapkan perkataan itu nggak bisa setara. Misalnya, saya mengatakan saya akan pergi. Kata saya yang terdiri 3 kata itu tidak bisa setara dengan saya karena itu hanya suara. Itu hanya bentukan, itu hanya karya, itu hanya cipta dari alat yang saya punya yang disebut mulut, yang dihasilkan daripada sifat yang melekat daripada di dalam diri saya, itu kemampuan berbicara. Maka kata tadi 3 kata itu bukan saya, apalagi mau setara dengan saya, nggak bisa. Itulah kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus itu mengosongkan diri, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tapi dia sebagai rupa Allah, yaitu adalah Sang Firman, dia tetap setara. Dia tetap ada, kekal, karena firman itu keluar lantas firman itu hilang di dalam diri Allah, enggak Bang. Enggak bisa setara, Dek. Setaranya di mana dia antara Yesus? Kalaupun dia bukan dikatakan Yesus mengosongkan diri, apanya yang dia kosongkan? Dia mengosongkan diri dari apa?
kemanusiaannya itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tapi dia sebagai rupa Allah yaitu firman. Firman itu ya adalah yang ilahi juga karena melekat dalam diri Allah. Maksudnya rupa Allah di sini maksudnya wujud Allah gitu. Firman. Wujud apa rupa Allah itu artinya firman. Karena Allah itu kan tidak terlihat. Anak firman itulah yang menyatakan Allah yang tidak terlihat ini, Yohanes 1 ayat 18. Anak tunggal Bapa yang duduk dalam pangkuannya, dialah yang menyatakan. Itulah firman, itulah anak, itulah rupa Allah. Karena Allah itu yang tidak terlihat, Bang, bagi kami. Kalau bagi jadi gini, kami bagi umat Islam, pencipta langit dan bumi itu tidak terlihat. Maka untuk membuktikan keberadaannya, maka lihat wajah dari alam semesta ini. Wajah penampakan dari alam semesta ini adalah bukti bahwa dia itu ada. Karena alam semesta ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Berarti alam semesta ini serupa dengan Allah. Oh, nggak bisa. Makanya dikatakan serupa dengan Allah itu bukan berarti Allah itu bentuknya seperti Yesus. Tidak. Serupa maksudnya gambar yang dirancang oleh Tuhan, dan gambar itulah kemudian yang dibuatkan menjadi makhluk. Marilah kita menciptakan, kan dia diciptakan di situ. Serupa dengan gambar kita, artinya serupa dengan sketsa, serupa dengan desain yang sudah ada. Sama ketika saya kemudian, marilah kita menciptakan rumah serupa dengan gambar kita. Artinya serupa dengan gambar yang kita buat, bahwa seperti inilah nanti bangunan yang akan kita buat. Bukan berarti saya serupa dengan bangunan itu. Orang Yahudi tidak memahami itu, makanya dia tidak memahami Tuhan itu seperti manusia. Tidak ada yang serupa, makanya hendak dengan siapa engkau persamakan aku sehingga kami sama. Betul, Allah itu kan roh, Allah itu bukanlah anak manusia. Itu juga ada di kitab Bilangan, itu juga ada di Yohanes 4 ayat 24. Itu tegas, betul. Nah, yang disebut itu Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Bukan berarti Allah itu manusia, tapi menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Itu beda loh, Bang. Kalau itu bukan berarti Allah itu adalah manusia. Kemanusiaannya itu adalah sebagai perantara Allah yang Esa itu. Esa pula pengantaranya, yaitu antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Kemanusiaan itulah yang digunakan untuk sebagai penebusan. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Oke, Itu, tolong pahamkan saya bahwa Tuhan yang dalam bentukan roh itu wujud aslinya itu serupa dan segambar manusia. Betulkah? Betul. Rupa di sini dalam arti kalau disebut jadikanlah manusia menurut gambar dan rupa kita, itu maksudnya kita ini di dalam diri manusia ini kita memiliki kasih. Kasihilah sesamamu karena Allah itu kasih. Kita berarti, bisa saling menghormati. Sifat-sifat ilahi, Pak. Sebentar, Bang. Ini maksudnya gambar dan rupa Allah itu artinya gini. Di dalam diri manusia itu terdapat sifat-sifat ilahi yang tidak dimiliki makhluk-makhluk yang lain. Hanya ada di dalam diri manusia. Makanya manusia itu berkuasa atas makhluk yang lain. Nah, itu penggambaran Tuhan yang dibuat untuk makhluk bernama manusia. Betul. Bukan itu betul. Itu tapi kalau penggambaran itu digambarkan kepada wujud Tuhan nggak bisa. Kenapa? Karena manusia itu penggambarannya punya kelemahan. Apakah penggambaran kelemahan manusia itu serupa dengan gambar Tuhan kita? Bahwa Tuhan kita juga punya kelemahan. Yesus itu bukan wujud Allah, tapi pernyataan diri Allah yang tidak terlihat itu dinyatakan dalam diri Yesus dan menjadi manusia. Nah, dan itu makanya aku bilang, alam semesta ini penggambaran wujud Tuhan. Keberadaan Tuhan itu ada karena adanya perwujudan alam semesta ini. Kalau nggak ada alam semesta ini, berarti siapa yang tahu selain Tuhan kalau Tuhan itu ada? Kalau tidak ada ciptaannya? Hanya firman, hanya anaknya yang tahu. Nggak bisa karena Yesus itu berasal dari Maria. Nggak bisa. Yesus berasal dari Maria, nggak bisa. Enggak. Tuhan ketika ingin diketahui keberadaannya, dia menciptakan agar unsur di luar dirinya tahu. Oh, ada yang dikatakan pencipta. Ketika Tuhan tidak menciptakan, siapa yang tahu? Hanya dia seorang, hanya dia sendiri. Dia berdiri sendiri, hakikatnya sendiri. Tidak ada siapapun di samping dia. Itulah Tuhan. Ketika dia ingin diketahui keberadaannya, maka dia menciptakan. Supaya makhluk tahu bahwa saya ada.
Nah, itu kan pemahaman Islam. Memang saya paham. Saya paham Muslim itu berpikir seperti itu karena Yesus itu hanyalah manusia biasa. Itu saya paham, Bang. Cuman di dalam iman kami, di dalam Alkitab, di kitab Injil itu menyatakan bahwa kemuliaan Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Yesus kemuliaan yang ada itu adalah kemuliaan yang diberikan, bukan kemuliaan yang independen terhadap diri yang Sang Yesus, tidak. Itu pemberian. Bukan. Coba ya Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 1 nomor 14. 17 ayat 5, Bang. Yang saya maksud 17 ayat 5. Ya, coba lihat 17. Di Yohanes 1 nomor 14-nya. Oke. Ya, Yohanes 1 mungkin saya bisa tambahkan sedikit, Bang ya. Oke, silakan. Di dalam Kejadian, ketika penciptaan manusia ada pernyataan bahwa Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ya betul, manusia Yesus itu sebagai gambar dan rupa Allah. Oke ya. Sekarang kita lihat nih ya. Ini aku tambahin lagi ya. Permuliakanlah oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki loh. Bukan yang belum kumiliki, yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Yesus itu kemuliaannya itu sudah ada di dalam diri Allah itu sendiri sebelum dunia ini ada. Nah, coba mundur dulu ke Yohanes 1 nomor 14. Mundur dulu di situ, Dek. Baik. Coba. Oke. Yohanes 1:14. Oke. Gimana? Ini seimbang, ini setara. Yang kemuliaan yang diberikan kepadanya, kemanusiaannya toh diberikan. Yohanes 17 ayat 5 kan juga seperti ini. Begini Bang. Itu dia makanya. Kemuliaannya itu sudah dimiliki sebelum dunia ini ada. Pada saat Yesus itu berdoa di Yohanes 17 ayat 5, itu adalah dia dalam posisi sebagai manusia. Berikanlah kemuliaan yang telah kumiliki. Yang dia sudah milikin itu di dalam kemanusiaannya, itulah makanya Yesus dimuliakan dengan kemuliaan yang sudah dia miliki sebelum dunia ini ada. Berarti itu bukan kemuliaan siapa-siapa, kemuliaan dia sendiri. Kemuliaan dia sendiri. Nggak bisa. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan betul. oleh Tuhan. Cuman ya sebagai manusia kan Yesus itu kan nama anak laki-laki yang dilahirkan Maria, Matius 1 ayat 26. Nah itu dia, ini yang sedang kita bahas ini. Apakah kemudian rupa Tuhan itu adalah sosok sembahan yang menerima kemuliaan? Kan tidak. Sementara Yesus adalah manusia yang diberi kemuliaan, berarti tidak serupa dengan pencipta. Kalau pencipta itu tidak diberikan kemuliaan, pencipta tidak diberikan kuasa. Yang diberi kuasa dan kemuliaan itu adalah makhluk. Dia adalah ciptaan. Itu kemanusiaannya. Abang terlalu hanya fokus di kemanusiaannya aja. Tapi dia sebagai firman sudah ada sebelum dunia ini ada. Sebagai firman di sini, coba saya masih bingung di situ. Tolong sadarkan saya supaya saya tidak bingung ini. Saya ingin melihat di dalam pemahaman saudara, adik saya ini, dalam Mazmur 33 nomor 9. Kedudukan Yesus di sini sebagai apa dia? Bentar. Mazmur 33 ayat 9. Iya. Bentar dulu, itu 33. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Dia sebagai firman. Nah, Yesus di sini ada enggak di sini Yesus dia? Ada. Yang mana dia Yesus di sini? Firman. Di situ tidak ada firman, yang ada berfirman. Nah, itu kan berfirman bentuk kata kerjanya. Kalau Allah itu berfirman kan tentu karena sudah ada firman di dalam dirinya, makanya dia berfirman. Contoh, jangan dipotong. Stop, jangan dipotong. Abang ini bersepeda, pada saat bersepeda, sepedanya udah ada belum? Ada. Udah. Nah, ya itu dia. Iya. Karena sudah ada firman di dalam dirinya, maka Allah bisa berfirman. Oke. Jadi firman itu bukan sesuatu hal yang diadakan, memang sudah ada di dalam dirinya, makanya Allah berfirman seperti itu. Oke, baik. Sebab dia berfirman. Yang berfirman ini bukan Yesus kan? Bapa. Ya, bukan Yesus kan? Bapa. Ya, bukan Yesus. Anak laki-laki yang dilahirkan. Yesus ini di sini sebagai manusia belum ada, supaya kita simple. Sebagai manusia dia belum ada. Berarti yang berfirman di sini, yang melontarkan perintah di sini adalah Bapa. Dialah yang melontarkan perintah. Oke. Nah, ketika Bapa memberikan perintah, jadilah matahari.
maka jadi matahari. Itu bukan perintah. Itu Ini kehendak. kan Itu loh, kehendak. jadilah matahari. Itu kan berfirman, menyampaikan keinginan, jadilah siang, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kan begitu. Oke. Nah, sekarang ketika Mazmur 33 nomor 9 ini didudukkan Yesus di sini, Yesus ini enggak ada di sini dia. Oh, enggak kayak Yesus gitu. enggak ada di sini. Coba kalau Abang baca di ayat 6-nya. Lihat, itu lihat Silakan. oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, itu Firman dia. disebut. Bukan karena Tuhan berfirman, tapi disebut di sini membedakan antara firman dengan berfirman. Nah, oleh firman Iya, betul, Tuhan, betul. oleh Nah, dafar Elohim lah betul. langit telah dijadikan. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mundur di nomor 3, di Mazmur 33 ini misalnya ya, atau di nomor 6-nya. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ini Yesus ada nggak di sini? Yaitu oleh firman Tuhan. Dia kan sebagai noun di situ, bentuk kata benda. Noun. Oke. Jadi firman ini adalah Yesus. Sebelum prainkarnasi Yesus, Yesus itu nanti setelah nama anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria, tapi dia sebagai praeksistensi dia sebelum jadi manusia, dia itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Oke, berarti ini Yesus dalam praeksistensi adalah firman dia di sini ya. Betul, hologos, benar. Oke, baik. Sehingga ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia, berarti firman yang digunakan Tuhan untuk menjadikan langit itu sudah menjadi manusia. Berubah? Tidak berubah. Firman itu kekal. Nggak ada yang berubah. Pada saat dia bilang disebut firman menjadi manusia, itu artinya mengambil rupa manusia. Filipi Ya, 2 ayat berarti 6. sama dong. Sama dong ketika dia mengatakan jadilah terang. Kenapa? Berarti yang menjadi terang ini adalah praeksistensi firman itu sendiri. Oh salah bang, ini kan kita udah pernah membahas. Justru terang Iya, itu ada. maksudnya gimana? Coba tolong sadarkan saya, pahamkan kepada saya. Firman itu telah menjadi matahari, dengan firman itu telah menjadi manusia. Nggak pernah firman itu telah menjadi matahari bang. Jadilah terang. Iya, itu karena berfirman kan. Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu Ya. jadi. Jadi matahari itu adalah akibat dari sang firman. Oke. Bukan firman Kalau itu menjadi Yesus, matahari. Kalau kalau itu Yesus adalah firman yang menjadi matahari. Bukan karena berarti Oke. Berarti kemampuan Tuhan yang melekat pada dirinya melepaskan diri dari dirinya menjadi daging manusia. nggak melepaskan diri, tetap ada, kekal. Firman itu sifatnya kekal, nggak lepas terus lantas hilang. Berarti sama dengan matahari kalau begitu. Sama dengan matahari berarti. Nggak pernah disebut firman menjadi matahari bang. Tidak pernah. Ya. Coba Ini tunjukkan karena dulu. keinginan saudara-saudara menyembah Yesus, maka diambillah Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 3 itu sebagai acuan. Nah sekarang kronologisnya kan jelas tuh. Firman melekat pada diri Tuhan. Ketika dia menjadi daging, firman itu tetap ada di dalam diri Tuhan. Ketika firman mengatakan jadilah terang, terangnya jadi matahari, firmannya masih melekat pada dirinya. Bedanya dengan Yesus itu apa? Tidak pernah disebut firman menjadi matahari. Tidak pernah. Yang benar adalah firman menjadi manusia. Nggak pernah. Coba di kejadian berapa yang disebut firman menjadi matahari? Nggak pernah bang. Oke, baik, saya paham. Artinya bahwasanya sifat yang melekat pada diri Tuhan ketika dia berkata jadilah matahari, matahari itu tetap ada. Matahari terjadi, sifat Allah masih melekat pada diri Allah. Betul. Tapi ketika kemudian dia ingin menjadi manusia, firman itu lepas dari dirinya menjadi manusia. Tuhan kehilangan firman. Tidak, nggak pernah kayak gitu. Firman itu sifatnya. Kalau dia tidak kehilangan firman, berarti kedudukan Yesus dan kedudukan matahari sama-sama ciptaan. Semua bermula dari perkataan. Ini makanya pada saat Yesus dibaptis, terdengar suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepada yang ku berkenan. Itu kan masih berfirman. Berarti Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia. Bukan kayak begitu pemahaman kamu. Masalahnya firman masih ada pada diri Bapak. Gini, pada saat nih saya boleh nggak ngasih perbandingan yang agak sedikit menyimpang, bisa nggak bang? Silakan. Pada saat malaikat Jibril menyatakan dirinya kepada Maryam pada saat di
surah Maryam ayat 17 atau 16 saya lupa, menyatakan diri dalam bentuk manusia yang sempurna. Jibril itu kehilangan, dia itu bukan malaikat manusia atau malaikat atau keduanya? Dia malaikat yang menyerupai manusia. Pas pada saat kemanusiaannya, kemalaikatannya hilang nggak? Tetap dia malaikat tapi menyerupai manusia. Itulah kira-kira seperti itu. Pada saat firman menjadi manusia bukan berarti firman itu hilang. Dia tetap sang firman, tapi wujudnya itu yang disalib itu adalah kemanusiaannya. Itu. Nah, Kan oke. Jibril pada saat menjadi manusia, apakah Jibril itu jadi hilang? Kan enggak. Tetap Jibril dia, tapi dalam bentuk manusia ya. Kemanusiaan itu yang dilihat Maryam. Oke. Nah, sekarang analogi ini berlaku kepada makhluk bernama Jibril. Sementara ketika terjadi terhadap Yesus, ingat, Jibril tidak dikandung, tidak dilahirkan. Tidak dari bayi kemudian jadi dewasa dia. Tapi seketika dia menyerupai manusia. Berbeda dengan Yesus, ada perintah. Makanya saya katakan Mazmur 33 nomor 9, ketika dia memberikan perintah maka semua jadi. Tuhan memerintahkan Maria hamil. Makanya tadi Bang. Jadi nggak hamil? Jadi ya makanya tadi saya tidak hendak menyamakan antara Jibril dengan Yesus, bukan. Cuman saya lagi mau cara proses berpikirnya. Saya nggak bilangin tentang Jibril itu berarti sama dengan Yesus. Proses berpikirnya bagaimana Abang bisa mengatakan kalau firman menjadi manusia berarti firman hilang. Sementara pada saat malaikat Jibril menjadi manusia, dia tetap jadi malaikat. Itu yang saya mau, pola pikir itu yang saya mau ubah. Bukan seperti itu Bang. Saya nggak mau menyamakan, bukan. Oke. Tapi kalau misalnya kedudukan daripada firman itu tidak melepaskan diri dari Sang Bapa, berarti kedudukan Yesus itu saya katakan sekali lagi sama aja dengan alam semesta ini. Ketika Tuhan mengatakan jadilah bumi, jadilah matahari, jadilah bintang, firman masih melekat pada dirinya. Tapi terhadap Yesus menurut iman Kristen, firman itu sendiri yang menjadi manusia sehingga dia adalah Tuhan itu sendiri. Allah yang ilahi kan gitu. Bukan Tuhan itu sendiri, ilah itu sendiri. Itu dibedakan Bang, antara ilah dengan Tuhan itu dibedakan. Tuhan itu merujuk pada gelarnya dia sebagai Mesias, bukan merujuk pada yang ilahi itu. Kalau disebut Tuhan Yesus itu bukan merujuk kepada serta-merta Tuhan itu adalah makna yang ilahi, enggak. Dia itu gelar dia sebagai Mesias. Tapi Yesus itu disebut yang ilahi karena dia adalah sang firman itu sendiri. Itu mesti ada dibedakan. Nah, itu. Makna Tuhan itu, dengan Allah. dia itu sang firman itu sendiri. Tapi faktanya sang firman masih melekat pada Bapa. Benar. Memang sang firman ini ada berapa? Satu, tunggal. Satu. Tunggal Bapa. Nah, sang firman yang satu ini yang menjadi manusia atau bukan? Iya, firman yang menjadi manusia. Berarti yang satu itu menjadi manusia. Benar, mengambil rupa manusia, betul. Nah, berarti sudah nggak ada lagi firman yang melekat pada Bapa. Betul, kalau nih catatannya, kalau Abang melihat perbandingan antara Allah dengan firman seperti Upin dan Ipin. Pada saat Upin ninggalin Ipin tinggal sendiri. Nah, itu salah. Kita kan yang lihat kan yang ilahi, Bang, bukan makhluk. Berarti kalau dia tidak berpisah, berarti dia sama kedudukannya dengan makhluk lain. Kemanusiaannya jelas sama, bahkan lebih rendah, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat bahkan loh, Bang. Nah, itu dia makanya sisi keilahiannya Yesus itu bukan diri Yesus tapi penciptanya. Penciptanya lah yang kemudian yang memiliki sisi keilahian. Dia sendiri hanya manusia yang dicipta. Kurang tepat. Sisi keilahian hampir enggak semuanya benar, cuman enggak semuanya salah. Sisi keilahian Yesus itu adalah dia sebagai firman. Itulah ilahinya Yesus. Tapi pada saat dia itu menjadi manusia, dia itu pengantara, tebusan, Bang. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 itu dibaca, tebusan. Itu kami menyadari itu. Jadi yang kami sembah itu adalah dia sebagai sang firman. Kemanusianya itu adalah pengantara kita agar kita tuh bisa satu dengan Bapa yang tak terhampiri ini. Bapa ini kan tak terhampiri, adalah terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Dia itu tidak terhampiri, bahkan sampai nanti pun, Bang, iman Kristen itu menyatakan bahwa Bapa itu tidak akan terlihat. Beda sama orang Islam. Orang Islam itu nanti kan di akhirnya kelihatan kan, Bapa itu gak akan terlihat, gak akan pernah bisa dilihat karena dia tidak terhampiri. Nah, yang menghampiri itu, yang dapat menjadi pengantara itu adalah kemanusiaan ini nih, kemanusiaan Yesus itu. Jadi kita itu yang kita lihat itu adalah kemanusiaan Yesus. Inkarnasi firman yang menjadi manusia bukan berarti Bapa itu terlihat. Bapa itu tidak pernah terlihat.
Itu tegas iman kami mengatakan seperti itu. Coba baca 1 Timotius 6 ayat 16. Dia yang tidak akan dilihat manusia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Betul. Itu Bang. Berarti pada kesimpulannya Yesus ini adalah unsur ciptaan yang ada pada dirinya unsur ilahi. Gitu ya? Iya, di dalam kejasmaniannya terdapat kepenuhan keilahian. Kalau 2 ayat 9 betul. Iya. Yang Berarti pada diri Yesus itu ada 2 natur, 1 ciptaan, 1 pencipta. Betul. Benar. Manusianya adalah ciptaan, keilahiannya bukan ciptaan. Betul, firman bukan ciptaan, betul Bang. Itulah 2 kodrat Yesus. Kodrat ganda itu Nah, itu. ketika Yesus ini kemudian datang ke atas muka bumi ini, keilahiannya ikut datang. Keilahiannya tetap kekal bersama diri Allah. Tetap. Oh, di atas dia, di atas, di langit. Bukan ikut ke jasadnya Yesus. Kita jangan ngomongin atas bawah dulu Bang. Kalau atas bawah itu Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Itu cuma gaya bahasa. Jangan kalau kan kitab Al-Quran dan juga kitab saudara bertahta di atas. Tahtanya itu maha tinggi di atas. Ya, Tuhan itu di tempat yang tinggi. Bible juga mengatakan itu. Kalau Allah bertahta di atas arsy, apakah arsy itu ada di atas? Kan kita juga nggak bisa mengatakan seperti itu. Bukan itu kan cuma gaya. Namanya maha tinggi berarti di atas. Yang maha tinggi itu di atas. Makanya Yesus sendiri bilang, aku dari atas, kamu dari bawah. Itu cuma keterbatasan bahasa manusia Bang. Tapi secara sungguh-sungguhnya Allah itu bukan berarti di atas. Benar-benar ada terbatas ruang dan waktu. Nggak kayak gitu juga saya memahami Allah. Saya nggak memahami seperti itu. Oke, berarti jelas yang datang ke bumi ini hanya jasmaninya saja. Keilahiannya tetap di atas sama Bapa. Bukan jasmani yang turun. Yang turun itu adalah firman ke dalam manusia dan mengambil rupa manusia melalui rahim Maria. Itu yang turun itu adalah firman. Berarti firman sudah berubah wujud. Enggak berubah Bang. Firman itu kan kekal. Firman itu kekal, nggak ada yang bilang berubah. Mengambil rupa manusia, menambahkan kemanusiaannya disebutnya. Filipi 2 ayat 6. Mengambil rupa sebagai hamba dan sama seperti kita. Bukannya berarti berubah jadi manusia. Sama seperti tadi malaikat Jibril pada saat menjadi manusia dalam bentuk manusia yang sempurna kepada Maryam. Apakah kemalaikatannya hilang? Ya kan enggak. Alam pikirnya seperti itu. Kira-kira alam pikirnya. Saya nggak bilangnya mau nyamain antara Jibril dengan Yesus. Enggak. Alam pikirnya seperti itu. Gitu Bang. Oke. Kalau saya mau dipahamkan lebih jauh ini, firman kalau diidentikan dengan bahasa Indonesia itu apa kira-kira? Firman hikmat. Di Indonesia kan maksudnya. Yang bisa dipahami saudara-saudara kita. Firman itu masuk ke kategori apa dia? Yang ilahi. Kalau kategori ya ilahi. Yang ilahi. Yang ilahi itu telah menjadi manusia gitu. Iya. Abang nanya kategori ya? Enggak, dia nanya, abang berarti, ini nanya kategori loh, bukan definisi loh. Abang nanya ini kategori apa? Kesamaannya, sinonimnya yang bisa dipahami gitu antara firman dengan bahasa sehari-hari kita. Karena kalau firman itu kan masih ngomong apakah dia dafar, apakah dia logos, itu masih ini. Tapi kalau firman yang menjadi manusia ini bahasa awam, ya bahasa awam masyarakat kita nih. Firman ini cocoknya dengan kata apa untuk disandingkan supaya yang awam-awam ini paham? Firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya apa itu kira-kira? Maksudnya itu ya hikmat, perkataan, pikiran. Perkataan Allah telah menjadi manusia. Nah, salah enggak ketika saya mengatakan perkataan Allah itu telah menjadi matahari? Enggak pernah. Saya tuh nggak pernah tertulis kayak gitu. Kalau ada, nggak apa-apa. Coba tunjukkan di mana disebut firman menjadi matahari. Itu dulu. Enggak, bukan firman lagi, perkataan. Baik, di mana disebut seperti itu? Perkataan menjadi matahari. Jadilah terang, bukan perkataan itu. Bukan, itu dan kan terang itu jadi. Dan terang itu jadi. Berarti firman itu, perkataan itu telah menjadi terang. Itu kesimpulan yang salah. Karena memang tidak. Jadi gimana tadi?
Ini kan bahasa awam nih supaya kita khususnya umat Islam nih khususnya, bukan teman Kristen. Kalau Kristen internal dari tradisi gereja, mereka paham betul apa makna firman. Nah, sekarang teman-teman Kristenku yang saya kasihi untuk memahamkan Islam awam tentang firman yang telah menjadi manusia, firman ini cocoknya dalam bahasa kita Indonesia sehari-hari itu apa? Perkataan. Jadi hikmah, perkataan, pikiran, kehendak, kuasa. Enggak, satu aja. Bisa, Bang. Enggak bisa. Holologos itu enggak bisa direpresentasikan dalam satu kata. Karena kalau dikatakan kuasa itu payah nanti. Kuasa Allah telah menjadi manusia. Sejujurnya, kalau misalnya terjemahan yang tepat itu enggak ada yang bisa tepat kecuali dalam bahasa aslinya. Tapi memang LAI terjemahan pada umumnya dia mengatakan bahwa firman itu adalah the word atau perkataan, oke. Tapi sesungguhnya nggak hanya perkataan, nggak sekedar perkataan. Nah, di sini rancunya di sini. Makanya kita kembali ke bahasa aslinya. Kita ngeliat ke bahasa aslinya apa? Logos. Hologos. Ya, hologos. Iya, hologos. Perkataan. Bukan hanya perkataan. Jadi apa, Dan? Loh, itu hikmat bisa. Soalnya gini loh, Bapak juga mengasihi hologos ini loh. Sebelum dunia ini ada. Bagaimana kalau bisa diartikan perkataan? Hanya perkataan. Nah, itu dia, makanya aku bilang. Berarti kalau dikatakan perkataan atau kehendak atau hikmat itu telah menjadi manusia. Ya, gitu ya? Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, hikmat ini sendiri apa? Ya, sumber pikiran. Itulah dia. Kalau sumber pikiran ini yang unyu-unyu menjadi manusia, berarti sumber pikiran ini telah menjadi kodratnya dia berubah menjadi manusia yang tidak maha tahu. Enggak ada disebut berubah. Mengambil rupa. Mengambil rupa berarti mengambil rupa berarti dia terpenjara dengan rupa yang dia ambil itu. Karena dia menjadi manusia, dia mengambil rupa manusia, maka dia harus jadi manusia. Makanya disebut di kitab Ibrani disebut dalam waktu yang singkat ia bahkan dibuat lebih rendah daripada malaikat. Betul, nah, itu kami dia. mengakui itu. Oke, nah apakah itu disifati oleh Tuhan? Dia pernah menjadi bukan Tuhan? Kemanusiaannya, Bang. Iya, maksud saya, apakah Tuhan itu mensifati bahwa dia pernah menjadi bukan Tuhan? Karena dia menjadi makhluk berupa manusia. Yang lebih rendah itu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Itulah maka aku bilang Tuhan ini pernah mengambil sisi kebukan Tuhanan. Nah, bahasa apa tuh? Iya, mengambil rupa manusia itu aja lebih tepat. Iya, berarti Tuhan pernah pensiun sejenak menjadi makhluk kan gitu. Oh, enggak pensiun, rupanya masih ada kok Bapak. Enggak gitu hubungan antara Bapak dengan firman, bukan seperti itu, Bang. Makanya tadi saya bilang kalau kita melihat sip yang ilahi itu sama seperti makhluk, jadi kayak seperti abang ini. Hubungan Allah dengan firman, pada saat firman pergi berarti Allah itu jadi kosong. Itu kan karena seperti Upin dan Ipin, pada saat Ipin ninggalin Upin sendiri. Nah, itu enggak kayak gitu. Hubungan antara Allah dan firman enggak seperti itu, Bang. Oke, kenapa tidak di ini aja? Kenapa? Ini bahasa saya ya. Kenapa Tuhan itu tidak sepenuhnya aja mengatakan Yesus itu adalah ciptaan yang maha hebat, yang maha luar biasa, karena dia adalah wakil Tuhan. Kenapa harus ada kata firman yang embulat, yang membingungkan, yang kemudian dikatakan dia itu adalah manusia tapi bukan manusia, dikatakan dia bukan manusia tapi manusia? Kenapa nggak dikatakan aja dia utusan tapi dia luar biasa? Dia manusia suci, dia adalah utusan Tuhan yang maha kuasa, sampai dia bisa membangkitkan orang mati, dia ini dan itu. Tapi Tuhan itu tetap saja Bapa. Kenapa harus ada sisi keilahian? Itu semua yang abang sebutkan itu sih benar semua. Dia itu utusan, dia itu menjadi manusia itu benar. Nah, cuman abang ngeliatnya baru sepotong. Abang itu nggak melihat dia sebelum praeksistensi dia sebagai manusia, dia itu sebagai apa? Abang nggak mau lihat itu, nggak mau percaya itu. Nah, ini dia yang oke, saya paham sekarang. Ini dia yang kemudian akan terbantahkan dengan sendirinya berdasar kitab yang Anda pegang. Tuhan tidak bisa dibentuk. Memang siapa yang membentuk Tuhan? Nggak ada. Berarti Yesus ini bukan pada mulanya Tuhan.
Kalau Tuhan tidak bisa membentuk itu kan ngomongin patung. Pada waktu itu saat Yesaya, orang-orang Yehuda kan, suku Yehuda kan, dia tidak dibentuk itu karena pada waktu itu orang-orang Israel membentuk Tuhan dengan patung. Lu nggak ada hubungan dengan Yesus. Yesus itu adalah Allah, rupa Allah yang mengambil manusia. Itu konteksnya beda, Bang. Yes, Bang Juma mungkin baca Wahyu 3 ayat 14 Bang Juma. Itu yang lebih tepat bahwa Tuhan itu tidak diciptakan. Baca dulu. Ya, tapi Yesus diciptakan, Pak. Faktanya Yesus diciptakan. Itu beratnya di situ. Baca dulu. Gimana? Wahyu 3:14. Ayat berapa? Itu malah menceritakan tentang permulaan, Pak. Permulaan penciptaan. Artinya pada saat start penciptaan Tuhan, yang diciptakan pertama itu adalah Yesus sang Firman. Wahyu 3:14. Iya, betul. Wahyu 3:14. Permulaan dari ciptaan Tuhan. Di situ Yesus diceritakan sebagai permulaan. The beginning, artinya dia pencipta. Ya, silakan. Supaya Bang Juma lebih paham lagi. Wahyu 3 ayat 14. Di situ justru menceritakan Yesus itu ciptaan, Pak. Wahyu 3 ayat 14. Bentar dulu Pak Juma. Izinkan dulu, Bang. Wahyu 3:14. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, ini Pak Juma. Yes, ini Pak Juma. Karena Pak Juma sama-sama kuku dimuntahkan. Silakan buah dulu. Iya, kalau kemanusiaannya Yesus itu Bang memang benar berawal dari rahim Maria. Tapi dia sebagai firman itu dia tidak berawal, justru dia mengawali segala ciptaan ada. Dialah yang mengawali itu karena oleh firman Tuhan langit dijadikan. Itu dua hal itu nggak bisa dipisahkan. Itu iman kami. Kalau abang cuma ngeliatin parsial, cuma hanya mau lihat kemanusiaan Yesus, ya abang nggak bisa mengerti kitab Injil yang sebenarnya. Logika abang jadi nggak nyambung, betul. Iya, jadi gini teman-teman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Betul. Firman itu adalah Allah. Allah yang adalah firman ini telah menjadi manusia. Kan gitu. Nah, berarti Allah menjadi manusia. Nggak mengambil rupa manusia bukan berarti Allah berubah terus Allah yang nggak ada lagi. Nggak kayak gitu kan, Allah itu sifatnya kekal, Bang. Coba dibaca dulu datanya. Firman itu telah menjadi. Iya, mengambil rupa. Egeneto kan. Artinya bahasa aslinya itu egeneto. Egeneto menjadi. Mengambil iya, sama kedagingan. Aja. Beda, sama Bang. aja. Bukan, sama saya aja. mengambil kacamata. Apakah saya menjadi kacamata? Kan enggak. Terus? Gitu loh maksudnya. Ya itu dimaksud dengan egeneto tuh seperti itu. Dia mengambil rupa. Berarti Yesus perantara dong. Loh, siapa yang bilang bukan? Betul. Loh, bener Bang, nggak ada nih. Nih saya ngomong di depan forum ini, Yesus itu adalah pengantara. Siapa yang mau ngomong ngelak? Nggak ada yang bisa mau menyangga itu. Itu jelas di 1 Timotius 2 ayat 5. Cuman penjelasannya itu mesti komprehensif. Nggak bisa cuma kalau dia perantara. Kalau dia perantara, berarti dia bukan pencipta itu sendiri. Kemanusiaan Yesus tentu memang bukan kemanusiaan Yesus yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah praeksistensi firman itu sebelum menjadi manusia. Dialah menciptakan, pencipta itu. Itu makanya aku bilang, kalau dia punya praeksistensi adalah firman, firman ini adalah sang logos yang maha pencipta. Berarti sang maha pencipta itu kemudian menjadi atau mengambil rupa manusia daging. Betul. Kan begitu. Benar. Berarti sang logos ini sudah nggak ada. Lah itu bukan iman kami loh. Nggak ada yang menyebut hologos. Nah tadi katanya sang logos itu cuma satu. Loh gini loh. Nggak, sekarang menurut abang dulu, firman itu kekal nggak? Firman tunggu dulu. Firman kalau yang perkataan tidak kekal, tapi sifat yang melekat pada diri pencipta itu pasti kekal, karena itu adalah sifat. Tapi kalau dibilang perkataan,
tadi kan saya katakan, beritakan kata firman itu kepada orang-orang awam. Firman itu apa? Perkataan. Perkataan itu tidak kekal. Tapi kalau kehendak yang melekat pada sang pemilik perkataan itu yang kekal. Nah ini loh. Jadi kalau misalnya yang sudah keluar itu nggak kekal lagi. Betul. Nah ini jadi nggak jelas. Kekal itu kok bisa pada saat keluar jadi nggak kekal? Berarti bukan Iya. kekal namanya. Itu berarti bukan kekal. Yang berfirman ini yang kekal. Lah, Firmannya tidak kekal. nah berarti firman tidak kekal atau kekal? Firman tidak kekal, yang berfirman ini yang kekal, yang melekat pada dirinya itulah yang disebut sifat berfirman. Nah, Yesus ini adalah hasil daripada firman. Di mana disebut firman itu tidak kekal? Abang jelas. Di mana? Jelas. Sekarang saya Saya tanya katakan balik. gini, perkataan, apakah perkataan itu kekal? Loh, enggak, abang tunjuk dulu dalilnya. Di mana disebut firman itu tidak kekal? Di luar daripada Tuhan itu tidak kekal. Berarti firman bukan Allah. Nah, maka dari itu berarti firman yang Anda maksud di situ bukan perkataan. Enggak, firman yang Tapi abang maksud aja. Firman yang abang Sifat maksud Allah aja. itu adalah Allah. Sifat Allah itu adalah Allah. Tapi yang kemudian menjadi manusia bukan sifat Allah, tetapi kalimat, firman, perkataan Allah yang menjadi manusia. Itu baru betul. Enggak kan. Jangan dulu firman menjadi manusia kan itu enggak ada di abang. Kagak ada itu. Sekarang saya mau nanya dulu menurut Quran dulu, Bang. Enggak usah ngomongin ke kami dulu. Menurut abang itu firman itu Allah sendiri atau bukan? Bukan. Firman itu bukan Allah. Bukan. Lo berarti Allah itu telah bersekutu dengan yang bukan Allah. Oh, kenapa bisa? Karena firman itu melekat pada diri Allah. Bagaimana yang Yang melekat dalam melekat diri pada Allah? tapi diri bukan Allah dalam itu diri Allah? kalam. Yang Iya. melekat pada diri Allah itu kalam. Kalam itu itu- beda dengan firman. Firman baik, itu kalam. perkataan. Baik, kalam itu Allah bukan? Kalam yes. Kalam itu Allah, kekal. 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 Pada saat dikeluar, kalam itu keluar, kalam lafaz. Oh, kalam nggak bisa keluar. Kalam nggak bisa keluar. Kalam apa yang cuma keluar? melontarkan perkataan. Melontar itu kan berarti kan keluar kan? Betul. Apa tuh? Kalam Ya, banyak iya. melontarkan. Yang keluar ini bukan kalam. Yang keluar ini kalimah. Kalimat dari kalam toh? Betul. Nah, itu kekal nggak berarti kalam itu? Kalam kekal. Kalimah tidak. Kalimat itu tidak kekal. Yes. Sekarang kita masuk ke kalam nafsi aja deh gitu ya. Kita nggak usah ngomongin kalam lafaz. Berarti kalam itu adalah yang ilahi toh? Betul. Nah, itulah hologos. Itulah makna Ya, betul, hologos. itulah hologos. kalam nafsi. Nah, Itulah itu kalam nafsi. Betul. Nah, Ketika kalam nafsi ini membunyikan mesinnya, kata, maka keluar asap. Asap ini bukan kalam. Nah, Yesus itulah yang berawal. Kalau yang Enggak abang bilang bisa. Yesus itu jangankan asap, bukan asap dia. Yesus itu adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap. Enggak, itu kan asap tadi kan itu cuma analogi abang. Saya nggak bilang Yesus itu Enggak asap bisa. loh. Kan berfirman tuh, kan berfirman. Kalau dia berfirman berarti berkehendak. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 55 nomor 11. Berfirman enggak di situ? Yes, berfirman. Keluar enggak firman itu? Keluar. Menjadi Kembali enggak sesuai dengan apa yang diinginkan? Yes. Kembali nggak? Enggak Lu kembali kembali. dengan sia-sia. Iya, kembali. Apanya toh. yang kembali? Ya, Dia tidak kembali dengan sia-sia, enggak. Dia tercipta Berarti- menjadi seperti yang dimaksud Yesaya 55 nomor 11 di situ. Ketika Tuhan memberikan perintah, perintah itu tidak pernah mantul, pasti jadi. Iya, itu yang diperintahkan itu firman toh. Yang diperintahkan itu adalah apa yang dia kehendaki berdasar dengan kalamnya. Misalnya, jadilah matahari. Matahari gagal enggak menjadi matahari? Tidak. Jadi dia. Jadilah kau hamil. Hamil enggak? Hamil. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Artinya ini firman itu di sini perkataan atau gimana? Perkataan. Bukan dong. Jadi Bukan perkataan dong. Ya itu Berarti ini lebih apa dari dah? sekedar perkataan, tapi sumber hikmat dari perkataan itu sendiri. begini deh, demikianlah firmanku yang menguraikan lapas demikianlah, itulah kalam. Bapak. Itulah kalam. Nah, itulah kalam, betul. Yang keluar dari mulutku itulah kalimah. Betul. Nah, yang terjadi akibat kalimah itulah ciptaan.
Unsur dari ciptaan itu adalah kalimah. Jadi semua yang keluar dari mulut Tuhan itu namanya ciptaan. Makanya itu Bang, Yesus itu berawal, kemanusiaan itu pasti berawal, betul. Kemanusiaan itu berawal di dalam rahim Maria, tapi dia sebagai praeksistensi sebelum dia manusia, dia tidak berawal. Itu maknanya. Saya bilang makanya dibedakan antara Yang manusia tidak Yesus berawal. dan eksis. Oke. Oke. Yang tidak berawal di sini bukan Yesus. Yang tidak berawal di sini adalah kalam. Hologos. Iya, benar. Kalam. Dia tidak berawal. Nah, makanya jadi antara Hologos dan Yesus itu beda. Yesus itu adalah hasil daripada Hologos itu sendiri, yang adalah kalam yang melekat pada diri Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Hologos. Loh, bagaimana? Dia bukan Bapa kalau kayak gitu. Bukan Itu dia, makanya. Di luar Bapa itu makhluk namanya. Loh, enggak. Bukan kayak gitu. Berarti ada yang di luar Bapa bukan makhluk. Di dalam anak itu bersama-sama dengan Bapa loh. Dia itu adalah yang ilahi juga loh, Bang. Loh, kok salah itu adekku yang ganteng yang cakep se-Indonesia Timur. Se-Indonesia Barat. Serius, Bang. Aduh, kayak begini loh. Firman itu bagi kami adalah Allah. Disebut ya Bang? Enggak disebut firman itu bukan Allah loh. Nah, maka dari itu tadi saya mencoba untuk mengurai firman itu apa. Dan adik saya yang ganteng unyu-unyu ini mengatakan itu adalah perkataan. Bukan hanya sekedar perkataan saya bilang. Enggak, saya bilang enggak, bukan hanya sekedar perkataan aja Bang. Saya bilang gitu loh. Saya enggak hanya iya, kehendak. Seperti misalnya gini, analogi sederhana. Saya punya kehendak untuk membangun rumah. Apakah kehendak saya ini yang melepaskan diri menjadi rumah? Kan tidak. Rumah itu pada mulanya adalah kehendak. Kehendak itu milikku. Tapi rumah itu bukan aku. Ciptaan karya yang kemudian muncul ada menjadi hal baru yaitu berupa rumah. Itu pada mulanya adalah kehendakku. Tapi rumah itu bukan aku. Makanya sekiranya rumah itu bisa berbicara, rumah itu akan mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Andai saja rumah itu bisa ngomong. Begitulah Yesus, dia ngomong, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti ada kekuatan di luar dirinya yang punya otoritas tertinggi yang mengatur keberadaannya dari tidak ada menjadi ada. Sederhana kok itu. Iya, makanya jangan setiap hari lu ngaca. Jadi lu merasa paling ganteng di dunia. Masih ada banget yang lebih ganteng. Jadi gini Bang, itu Abang melihat yang ilahi itu sama seperti Abang. Itu Abang lagi melihat yang ilahi itu sama seperti Abang. Firman itu seperti suara Abang. Padahal perkataan Allah itu tidak ada yang serupa dengan dia loh. Makanya perkataan dia pun berbeda dengan perkataan Bang Zuma. Kalau sementara Abang sedang menyamakan nih perkataan Allah dengan perkataan, nah itu dia nggak bisa menganalogikan Tuhan itu nggak bisa. Saya paling kenyang loh, paling kenyang dengan analogi teman-teman dialog saya dari Kristen. Manusia 3 unsur, roh, jiwa, manusia roh, jiwa, raga. Giliran dibalikin, dibantah. Iya silakan Pak. Kita di buah sulung, apakah Al-Quran itu ciptaan bukan? Apakah sama kedudukannya, Pak? Sama kedudukannya dengan Yesus. Apa tuh? Al-Quran itu bukan ciptaan, bukan ciptaan. Al-Quran itu bukan ciptaan. Dalam hal kalam, kehendak Allah yang mengatur. Berikanlah salat, bayarlah zakat. Yang itu, yang kehendak itu, yang berasal dari sumber yang ada, itu bukan firman, itu bukan ciptaan, Pak. Itu kehendak. Tapi kemudian kehendak itu dibukukan, dituliskan dalam sebuah kertas berupa kertas dan tinta, maka dua objek ini adalah hal baru. Itulah yang disebut makhluk ciptaan. Tapi keinginan Allah kemudian Lauh Mahfuz itu kan ciptaan, Bang. Betul. Quran itu kan bersumber dari situ. Berarti Quran itu ya ciptaan. Yes. Nah iya, Quran itu ciptaan. Kehendak Allah yang ditorehkan di Lauhul Mahfuz itu bukan ciptaan, kehendak Allah. Lauhul Mahfuz itu ciptaan. Yes, betul. Quran itu bersumber dari perkataan Allah atau dari Lauhul Mahfuz? Sebelumnya dari Allah, semua dari Allah, semua dari Allah.
Enggak Bang, enggak. Loh, Quran gimana itu sih? diturunkan Jadi dari Lauhul langit Mahfuz itu 7. menuliskan kalam sendiri. Bukan gitu Bang. Yang saya tahu boleh diperbaiki. Nih, saya nggak menilai nih. Boleh diperbaiki kalau saya salah. Kenapa disebut Quran Ya. itu diturunkan? Karena memang sumber dari Quran itu adalah dari ulumul kitab, Lauhul Mahfuz di langit ke-7 itu diturunkan ke langit kedua. Dari langit kedua itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Muhammad. Nah, memang berarti sumber Quran itu adalah dari Lauhul Mahfuz, di mana Lauhul Mahfuz itu adalah ciptaan Allah. Iya, Itu ciptaan betul. itu. Terus Berarti Quran itu adalah ciptaan. Quran adalah Al-Quran ciptaan. Ya Bang kalau Juma tadi dalam Ya, tadi- kalau kitab itu jelas itu adalah ciptaan. Lauhul Mahfuz juga ciptaan. Ya. Tapi muatan daripada kehendak Allah yang terurai di dalam untaian kertas dan tinta itu adalah kehendak. Saya pingin makan. Yang mau makan ini apakah saya sendiri? Yes. Tintanya Nah, itu ciptaan tinta bukan? itu yang menuliskan saya ingin makan. Berarti tulisan saya ingin makan itu bukan saya kan? Enggak, Tapi ciptaan. muatan daripada saya ingin makan itu saya yang menginginkan. Kolam itu atau pena itu ciptaan enggak? Ya ciptaan lah pastilah. Ciptaan. Makanya dikatakan yang mengajarkan manusia melalui perantaraan kalam kan gitu. Terus? Ya sudah, di luar daripada Allah itu adalah ciptaan. Mau dia Lauhul Mahfuz, mau dia itu apapun di luar daripada dirinya itu adalah makhluk, hal baru. Sementara pada diri Allah itu melekat sifat-sifat yang tidak bisa dilepaskan dari dirinya. Layaknya Aderion. Aderion itu peramah. Peramahnya Aderion itu tidak bisa menjadi individu baru. Tapi akibat dari peramahnya Aderion, ada orang miskin yang lewat disapanya, disambutnya, disiapkannya teh dan kopi. Perilaku yang menghasilkan suatu bentuk wujud yang baru itu bukan Aderion, tapi karya dari orang yang pemurah tadi, yang peramah tadi. Nah, sifat peramahnya Aderion ini nggak bisa keluar menjadi pribadi baru. Yang keluar dari Aderion itu adalah bukan Aderion, tapi asalnya dari Aderion, gitu loh. Jadi kalau kalam nafsi itu kan Allah itu sendiri kan? Bukan berarti ada dua Allah kan? Berarti bukan hanya. Nah, itulah hubungan antara logos dengan teosnya seperti itu. Benar. Nah, kemanusiaan Yesus itu memang berawal, Bang. Kemanusiaan Yesus itu berawal di rahim Maria, itu betul. Kami juga tahu itu kemanusiaan Yesus itu ada di dalam rahim Maria, dilahirkan. Tapi asalnya dia itu adalah logos itu sendiri, yang mana logos itu bukan ciptaan. Dia adalah teos itu sendiri. Sama seperti kalam itu adalah Allah itu sendiri. Yang nafsi itu melekat itu Allah itu sendiri, itu paralelnya seperti itu. Bukan mau menyamakannya, tapi kalau hendak diparalelkan seperti itu kira-kira. Walaupun ada juga perbedaannya itu. Oke. Gitu. Oke. Jadi gimana dengan teman-teman kita dari sekte lain yang menyembah Yesus, menyetarakan Yesus dengan Bapa? Salah enggak? Menyetarakan Yesus. Ya Yesus itu yang adalah yang ilahi karena dia adalah firman. Dia nggak pernah menyebut Bapa. Dia kalau kami di Islam itu tidak ada yang menyembah Al-Quran. Gini Bang, kalau ada yang menyebut Yesus itu adalah Bapa, itu salah. Ini saya harus bilang itu salah karena dia itu adalah anak, yaitu firman. Itu saya mesti bilang itu juga sudah dinyatakan. Ajaran seperti itu sudah dinyatakan itu bukan dari ajaran gereja. Itu abang jangan hendak membenturkan saya nih dengan yang lain-lain. Tapi saya udah menyatakan. Saya murni bertanya, bukan mau menabrakkan. Ya itu dia. Kalau ada menyebut bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, salah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, bukan bapaknya, anaknya yang tunggal. Lu kenapa diartiin itu anak tuh Bapa? Itu juga salah. Itu udah ada di abad ketiga, Bang. Abad ketiga awal tahun 220 itu sudah dinyatakan tidak sesuai dengan ajaran gereja. Yang itu juga berkembang saat ini. Saya mau mengatakan ini yang sejujurnya, ini sejarah. Sejarahnya seperti itu. Gitu. Tapi saya nggak mau menyebut merek lah. Saya nggak mau menyebut merek. Kalau Yesus itu bukan Bapa, jelas bukan kok. Yesus itu adalah anak. Makanya Bapa mengasihi anak sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 24 itu tegas. Aku akan kembali kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Itu tegas kok.
Nanti penjelasan itu juga saya bisa menjelaskan. Kenapa disebut Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakmu, itu juga saya bisa menjelaskan itu. Gitu. Iya. Oke, paham. Aku paham. Ya, Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Nona? Ya, coba Bu Nona. Buat enggak. Saya hanya ini. Tadi Pak Juma selalu nanya tentang Alkitab, sekarang dipertajam tentang kitabnya Pak Juma. Silakan. Biar imbang. Ya. Iya, tentang coba Bu Nona dulu lah. Kalau aku lebih suka sih ini sih ada dipancing dulu baru nanya balik. Coba mungkin Bu Nona tuh nanya tentang Quran tuh. Iya, Menam- Nona dalam Quran. manis. Silakan Ibu. Dalam Quran ya. Tapi saya ingin menambah sedikit lah yang tadi itu. Iya, Dia adalah silakan, gambar Ibu. Allah. Dia adalah Yesus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi dia adalah Allah, berarti Yesus itu adalah Allah. Oke, sekarang saya bertanya secara ini ya, tanyakan Qurannya Bang Juma ya. Boleh, silakan Ibu. Oke, sabar ya. Apa itu? Pak Torosaki terlalu semangat. Hostnya, Apa, Pak? Oh, batuk. Oh iya. Hostnya, lehernya. Iya. Oke, lanjut. Minum Bodrexin, Pak, atau apa itu? Kombantrin. Itu bagus untuk batuk. Ini apa? Ini kemana? Merujuk kemana ini? Kalau saya ini merasa ini merujuk kepada Yesus ya. Iya, Bu. Apa yang tercantum dalam? Kalau saya salah mohon maaf karena sejak live lab itu saya ngorek-ngorek Quran. Iya. Dalam Al-Hadid 57 ayat 1 sampai 5. Iya. Kalau saya ini kan ada kata-kata janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Iya. Oke? Nah, kira-kira begitu ya. Ayat berapa tadi, Bu? Al-Hadid 57 ayat 1 sampai 5. Aduh, saya peluju. Yang penting Kalau bukan Ibu saya- yang batuk tadi. Bukan Pak Tor. Nanti aku mau nanya ya nanti Bang ya. Iya, boleh. Terus Ibu pertanyakan apa di sini? Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Ibu pertanyakan yang mana? Kalau saya merasakan bukan apa ya, mohon maaf jika saya salah menyimpulkan, tetapi ini kan sudah bahasa Indonesianya. Berarti dia ini merujuk kepada Yesus Kristus karena dia yang Esa. Siapa yang Esa? Yesus. Iya, karena dia dalam ketertunggalan tetap Esa. Pak Torosoki ditutup aja Pak kalau mau batuk atau bersin Pak. Nggak bisa di Nggak mute. bisa di mute. Nggak bisa. Nggak bisa kalau host. Iya. Yang mana Ibu? Yang mana di situ merujuk kepada Yesus? Ini pernyataannya, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Esa, Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Sedangkan dalam Alkitab ada pernyataan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang Esa. Al-Hadid, janganlah kamu menyembah, kan gitu ya? Yesus itu dikatakan Allah yang Esa. Ibu keliru juga Bu, karena selain Yesus Esa, Bapa Esa juga. Tidak, dalam hakikat ketertunggalan itu tetap kita mengaku dia Esa. Oh, enggak Bu. Masing-masing Esa dia. Yesus Esa, Bapa Esa. Ada kok dalilnya itu. Ada Bu. Di mana? Bahwa Allah Ada. itu Esa, Bapa itu Yesus itu Iya. Esa, Roh Iya. Kudus itu enggak ada. Kemanusiaannya itu Esa. Jadi pengantara itu karena Allah itu Esa pula pengantaranya itu kemanusiaan Yesus Kristus. Betul, kemanusiaannya itu benar, Esa juga.
Itulah yang justru yang mengantarakan kita dengan Bapa itu. Tapi sebagai Timotius firman itu, dia Esa. Timotius ya? 1 Timotius 2 ayat 5. Benar. Iya. Nah, Iya, di situ kemanusiaan- dijelaskan Ibu. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi perantara. Berarti di sini ada dua yang Esa di sini, Bu. Sebagai manusia Yesus Esa. Iya, kalau diapakan ke Quran berarti Allah dan Muhammad. Itu kan dua yang Enggak Tuhan. lah. Ketika Bang Kok bisa Juma larinya ke sana? maaf. Coba saya baca ya. Saya juga perhatikan Auzubillahi ke situ. minasyaitonir Maksudnya dua, kalau mengikut Quran ya. Berarti Iya. dua Allah dengan Muhammad, karena ketika kamu berdoa memuliakan Muhammad ya kan? Dimuliakan sebagai utusan, Bu, bukan sebagai pengutus. Dimuliakan sebagai nabi dan rasul. Kami menyembah kepada Allah itu oleh karena beliau yang memerintahkan, mengajarkan demikian. Sebenarnya Yesus juga begitu. Kelirunya kemudian yang memerintahkan menyembah justru disembah. Kalau di ayat Al-Quran ini, Al-Hadid, Sabbahalillahi, maha suci Allah. Ini nih, ya, bertasbih kepada Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wahuwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard. Ya, miliknya lah atau dia merajai kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sementara Nabi Isa kan dimatikan, Bu, dan juga dihidupkan. Berarti ada otoritas di luar yang menghidupkan dan mematikan. Itulah yang kami sebut Allah. Yesus Bang yang dimatikan, Isa enggak. Kepada kemuliaannya. Dimatikan Ketika dia juga, menjadi ya. manusia itu dia harus mati dan bangkit, itu karena kemuliaannya, dia menyerahkan sendiri nyawanya kembali Iya. kepada kemuliaannya. Ya, itu internalnya Ibu kan. Di Izinkan Kristen saya begitu. potong. Jangan Bang dipotong, Juma. Pak, kasihan. Ya. Isa itu tidak dibangkitkan loh. Siapa tuh? Yang bangkit itu Yesus. Iya Bang, nanti lu disalahpahamin lagi. Yang Lu mana bilang Isa dibangkitkan di dibangkit. sini? Pak Ustadz, saya luruskan Ya. saja, setahu saya itu tidak dibangkitkan. Tidak dimatikan. Tidak dimatikan. Tadi Abang Juma bilang Isa dimatikan. Itu nanti salah lagi Bang. Ngajar nanti teman-teman apa Ustadz. Isa itu tidak dimatikan. Betul. Ya, Yang Ya, mati gimana? itu Yesus. Yang mati itu Yesus bangkit dari antara orang mati dan terangkat ke surga. Di Isa Al-Masih itu tidak mati. Masa Ya, nggak abang mati? tadi Isa mengatakan Al-Masih nggak mati? Ya diangkat dulu Bang. Nanti kan mati nanti. Nanti takutnya disalahpahamin lagi, heboh lagi. Begini loh, Maryam ayat 33, dia diwafatkan dan dia dibangkitkan. Tuh, nanti Itu polemik Al-Quran. lagi. Nah, berarti dia dihidupkan dan dia dimatikan, kan gitu. Isa ataupun Yesus sama-sama Dia di berbuat atas kehendaknya sendiri. Oke. maksudnya Ibu, Itu atas kehendaknya sendiri. aku tidak dapat dia berbuat mau apa-apa lanjut, dari diriku sendiri. Itu atas kehendaknya karena dia ingin mengembalikan kemuliaannya. Tapi dia katakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 5 nomor 30. Nah, ini yang saya katakan tadi, dia menghidupkan dan dia mematikan. Sama dengan Ulangan 32 nomor 39, menghidupkan dan mematikan. Sementara Isa alaihissalam dan Yesus itu dihidupkan dan dimatikan. Jadi dia bukan di sini, bukan Isa di sini, Bu, bukan Yesus. Diluruskan lagi. Loh, Gitu loh, kok Bu. Bang Juma yang meluruskan kitab kami? Ya kami percaya dia kembali kepada kemuliaannya. Enggak, tadi kan Ibu membahas Quran nih. Ibu katakan itu Yesus. Yang Esa katanya karena di kitab Anda juga Esa. Nah, tadi saya bacakan di 1 Timotius 2 nomor 5. Allah itu Esa, Yesus juga Esa. Berarti masing-masing dua pribadi berdiri sendiri dan masing-masing Esa di sana.
Abang, Gitu loh. Isa Al-Masih itu sejadinya karena kan dia datang bukan menjadi hakim di muka bumi ini. Isa Al-Masih itu datangnya membunuh babi, mematakan Oh, salib. jadi hakim juga, Pak. Makanya dikatakan dalam Al-Quran tidak ada seorang pun ahli kitab ya yang sebelum kematiannya pasti beriman kepada Isa. Pasti dia Berarti akan tersadar. Berarti Isa Al-Masih itu sama dengan Allah ya? Kenapa bisa sama? Karena kan dia datang sebagai hakim. Oh enggak dong. Hakim di dunia ini banyak sekali, Pak. Yang menghakimi MKC kemarin kan hakim juga, Pak. Kita kan sudah tidak ada di dunia ini. Tapi kan ditulis di Akhir zaman, Pak. Akhir zaman. Yohanes 12 nomor 48. Datang Yesus menjadi hakim di akhir zaman, Pak. Kita bahas Isa dulu, jangan bahas Alkitab dulu, Bang. Iya. Iya. Jawaban di kitab. Ya, di Abang, kitab itu, di kitab itu Pak dikatakan gini, wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti yakunu alaihim syahida. Nabi Isa itu akan menjadi saksi atas mereka. Dia jadi saksi, Pak. iya. Betul, itu menurut Abang, tapi Isa Al-Masih Yesus tidak sama. Ya, Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon kurma. Ini kita tidak sedang membahas Yesus katanya. Bahas Nabi Isa, kok lari ke Yesus lagi, Bapak? Isa kan yang saya bahas itu kan, Isa itu kan lahirnya di bawah pohon kurma, artinya tidak sama dengan Yesus yang seperti yang teman-teman sampaikan begitu. Iya, tapi ilmuwan sekarang menemukan adanya biji kurma yang usianya 2000 tahun lalu yang diambil dari tanah Yudea kuno. Gimana itu, Pak? Yahudi Bagaimana sekarang ada di lagi tanah- mengembangkan pembibitan kurma yang diindikasikan menurut ilmuwan itu usianya 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Bagaimana Bapak bisa menyamakan pohon kurma itu ada di di Yahudi pada waktu itu? Kan Ya pohon wallahu kurma alam, itu Pak, wallahu alam. Biarkanlah sejarah yang menorehkan, kan gitu. Biarkanlah ilmuwan yang menemukan apa yang kemudian Al-Qur'an terangkan 1400 tahun silam. pada masa itu kan kita tahu sejarahnya gimana, bukan sejarah saat ini yang kita butuhkan, sejarah pada waktu kejadian itu, Bang Ustaz, Pak Ustaz. Iya, betul, Pak. Al-Qur'an mengatakan Maryam sejenak sebelum dia melahirkan, dia itu menyandarkan diri di pohon kurma. Di situ ada buah kurma, di situ ada sungai, kemudian dia minum. Nah, ditolak oleh gereja. Itu adalah kesaksian yang dusta menurut gereja. Oke, tapi berjalannya waktu, ilmuwan menemukan adanya biji kurma yang usianya 2000 tahun silam diperkirakan dikembangbiakkan sekarang ini. Gitu loh, Pak. Bukan saya yang menemukan, bukan saya, tapi itu ditemukan oleh orang Yahudi sendiri. Sementara kandang tempat palungan tempat Yesus lahir itu nggak ditemukan lagi sekarang. Gimana itu, Pak Pendeta? Nah, sebenarnya Bapak tidak sama Isa Al-Masih itu seperti pengakuan teman-teman saudara saya Islam, sama dengan Yesus. Yesus itu mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu Coba apa? apakah Isa Al-Masih? Coba tunjukkan dalilnya sama saya. Isa Al-Masih mengatakan seperti itu, aku dan Bapa adalah satu. Dia mengatakan dirinya adalah utusan Allah. Ya, tapi kan di Alkitab kan jelas mengatakan, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, Nah, satu dalam arti kata, kalau dia diperintahkan A, dia katakan A. Kalau dia perintahkan B, dia katakan B. Satu misi, satu visi, satu ajaran, satu kehendak. Menginginkan Bani Israel kemudian kembali kepada hukum Taurat. Bukan satu dalam arti wujud. Itu tadi sudah kami bahas bersama Dinda saya, Derion. Udah panjang lebar tadi itu, Pak. Nah, ketika Isa Al-Masih ini datang ada dalam dunia ini, ya, apakah dia pernah akan berfirman aku dan Bapa adalah satu? Masalahnya begitu. Itu di kitab Anda. Kalau di Al-Qur'an, Nabi Isa mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Aku mengatakan apa yang kamu perintahkan. Aku tidak berkata-kata sesuai apa yang bukan hakku. Yang kukatakan kepada Bani Israel itu, ya,
Ani ubudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Nabi Isa itu tidak pernah bertentangan dengan Tuhan yang mengutus dia. Artinya dia dan Tuhannya itu satu. Satu misi, bukan satu hakikat. Satu visi. Apa yang di sini kesalahan, kekeliruan Pak Ustadz. Yesus itu datang dari surga Pak Ustadz. Ya. Bukan Dan cuma Yesus yang datang dari surga, Pak. Banyak yang datang dari surga. Dan Isa Al-Masih itu bukan datang dari surga. Ada nggak dalilnya? Isa Al-Masih itu datang dari surga turun ke bumi. Ada, Pak, ada. Mana? Ada. Jadi ketika kemudian dengar di surah Maryam itu sendiri, Pak, malaikat Jibril itu datang, Pak Pendeta. Bu Nona, coba baca dulu Bu Nona. Yohanes 8 ayat 3. Sabar. Yohanes 8 ayat 23. Kalau saya tidak salah. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, sekarang Pak Ustadz, ada nggak Isa Al-Masih mengatakan seperti begitu di Al-Quran? Oke. Jadi gini, Pak, di dalam surah Maryam bukan jadi diterang. gini. Ya, dalilnya tunjukkan di sini Yesus bukan dari dunia ini. Bait 21-nya itu perikopnya. Kalau Bapak makan Isa itu sama dengan Yesus, Bapak salah dengan Yesus di Alkitab yang saya imani. Di sini tidak ada upaya untuk menyamanyamakan, Pak. Ini kita membahas Al-Quran. Pertanyaan Bapak itu mengatakan apakah Isa alaihissalam itu berasal dari langit, berasal dari surga? Ya, karena di situ kan sebenarnya bahasanya itu langit, dari atas, bukan dari surga sebenarnya. Nah, saya katakan begini, Nabi Isa alaihissalam itu bisa dikategorikan dari langit. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ayah. Kenapa kemudian saya katakan demikian? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, malaikat Jibril itu datang dari atas. Qala innama ana rasul Rabbi li'ahaba laki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku ini hanya utusan. Utusan ini maksudnya kata Rasul ini berasal dari atas ini. Dari atas bergerak ke bawah. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah. Anugerah ini apa? Inilah kemudian firman yang datang kepada Maryam. Seorang anak laki-laki yang suci. Dari mana ini, Pak? Dari atas. Rasul. Pak Bang Juma. Ya, stop. Oke. Bapak utarakan tadi itu bisa apa pikiran saya salah ya? Ya. Jadi gini, malaikat itu meniupkan ruh dan aku hanyalah utusan kata malaikat, seperti itu Pak ya? Yes. Jadi menurut artinya sedangkan manusia kalau di dalam Al-Quran asal usul Nabi Isa ya, pada saat ditiupkan ruh itu nggak mungkin ditiupkan kan? Artinya ditiup angin langsung perutnya langsung bunting, itu nggak mungkin kan? Berarti itu ada proses ya. Iya. Nah berarti menurut saya ini bukan ahli tafsir. Artinya yang jadi utusan di situ adalah malaikat yang diwakilkan oleh Tuhan untuk mengisi rahimnya Bunda Siti Maryam ya. Maryam, ya. Siti Maryam berarti itu ada malaikat melakukan hubungan biologis seperti itu dengan gitu. Bunda Maria. Jadi ada sebagian tafsir saya nggak tahu juga apa tafsir saya terlalu liar ya. Jadi itu suaminya Bunda Maria itu Jibril ya, seperti itu ya. Gimana? Di mana itu? Pemahaman apa itu, Pak? Enggak, bukan, Bapak jangan aneh juga dengan pemahaman saya. Jadi artinya di situ, kamu jangan takut dengan saya hanyalah utusan dari Tuhanmu dan Tuhanku. Lalu di situ ditiupkan, ada yang tersirat di dalam situ bahwa karena di dalam perut Siti Maryam itu itu harus ada hubungan biologis ya. Kalau secara ilmiah
Itu harus ada hubungan biologis. Jadi kalau dalam Al-Quran saya pernah baca juga Jibril itu bisa menyerupai sebagai manusia gitu. Nah Jibril sebagai manusia artinya dia bisa melakukan hubungan seperti manusia juga gitu. Lalu situ Maryam mengatakan dalam Al-Quran juga saya pernah baca, aku tidak mungkinlah aku hamil karena aku adalah seorang perawan dan tidak ada laki-laki satupun yang mendekatiku. Lalu kata Jibril, kamu jangan takut. Aku adalah utusan dari Tuhanmu. Aku datang dari atas. Aku adalah utusan Tuhanmu dan Tuhanku. Bagaimana aku bisa hamil sedangkan aku adalah seorang perawan? Lalu di situ dalam Al-Quran ditiupkanlah ruh di dalam kandungan Maria. Nah, kalau menurut dari sifat Al-Quran seperti itu, kalau manusia ada hubungan biologis, berarti suaminya Siti Maryam di dalam Al-Quran itu adalah Jibril. Apa itu saya terlalu berasumsi liar, Pak? Silakan, mungkin saya salah, Pak. Silakan Pak Juma. Ya, sebelum dijawab dulu Pak Juma, saya itu tadi belum selesai pembicaraan kita Pak Ustadz. Di mana dalilnya ya Isa Al-Masih itu datang dari surga. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa Yesus itu datang dari surga. Sekarang tunjukkan sama saya di Al-Quran di mana dalilnya bahwa Isa Al-Masih itu datang dari surga seperti yang Bapak sampaikan tadi. Silakan Pak. Ya. Dua-duanya. Dia baca tafsir. Biarkan dia baca tafsir. Dia lagi ada. Iya, saya tidak. Tes Pak Ustadz. Lagi ada urusan ya si Bang Jumantar. Tunggu aja dulu. Oke. Oh, jadi suara saya dari tadi nggak terdengar ya? Oh, nggak ada Pak Di Ustadz. mute. Tadi Abang di mute. Di mute. Bukan muncul tadi memang ini install apa gitu ya, pemberitahuan dari HP. Jadi gini, sekaligus saya bicara tadi saya ngobrol panjang itu ternyata Bapak tidak mendengarkan. Karena ternyata termute saya. Jadi gini Pak, sekaligus saya jawab dua. Oke. Di dalam kitab saudara itu tidak ada kata surga di situ Pak. Kata langit di situ, uranon. Berartinya dia dari atas. Nah, proses keberadaan Nabi Isa alaihissalam itu diawali dari informasi makhluk yang datang dari atas. Makanya dikatakan di dalam ayat yang saya bacakan tadi, qala innama ana rasul rabbiki. Rasul itu berarti dari atas, utusan dari atas. Maka saya katakan kehamilan daripada Maryam itu adalah karena kronologis yang terjadi bersumber dari atas, keinginan dari atas. Kemudian ketika tadi saudara mengatakan bahwa tafsirannya bahwa Jibril itu menjadi suami, itu tidak ada dalam Islam. Internal Islam tidak ada yang memahami itu Pak. Al-Quran menerangkan begini supaya Anda paham. Qalat sa'anna yakunu li gulam walam yamsasni basyaru walam aku bagia. Ya, bagia. Oke. Nah, Maryam kemudian menjawab pernyataan malaikat. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pesina. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan dia menjadi suami, dia tidak nikah, pesina dong dia. Itu terbantahkan kemudian. Lalu kemudian di ayat 21 surah Maryam diterangkan, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Jibril berkata, demikianlah wahai Maria, Tuhanmu berfirman. Hal itu mudah bagiku. Kata Allah, kata Jibril, Tuhanmu berfirman, yaitu Allah berfirman. Hal itu mudah bagiku agar kami menjadikan suatu tanda. Nah, apa itu? Bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Lalu Maryam mengatakan, lalu Al-Quran mengatakan, fahamalathu pantabazat bih, merujuk kepada dirinya, kepada Maria ini, makanan qasiyah. Maka dia itu merujuk kepada Maryam, maka Maryam mengandung. Nah tuh. Fahamalathu, maka Maryam mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kehamilannya, dengan keadaannya di tempat yang jauh. Dengan keberadaannya dia hamil, dia mengungsi ke tempat yang jauh dari pemukiman.
Ya saya potong Pak Ustadz. Sebenarnya Pak Ustadz bukan ceramah di sini seperti saya ke khotbah di gereja. Dalilnya yang ditujukan di sini sebenarnya. Ya wes lah itu hak Pak Ustadz, nggak aku paksakan. Ya silakan. Enggak, maksudnya gini loh, Bapak, saya menjawab dua pertanyaan. Tadi kan ada tafsiran Jibril itu jadi suami. Jadi saya harus menjelaskan supaya lain kali tafsiran-tafsiran seperti itu jangan dibawa, jangan dipahamkan kepada diri sendiri. Itu nggak benar. Apalagi yang dikatakan tafsir Al-Quran. Ini ayat Al-Quran yang saya bacakan loh Pak. Sementara Al-Quran mengatakan gini, sedikit lagi. Inna masalah Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Jadi di situ tidak ada hubungan badan, Pak. Ya, dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, kun, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Itu dalil Pak Al-Quran. Jadi tafsiran liar kayak begitu itu tertolak oleh Al-Quran Karim. Nah, ini yang Bapak sebutkan itu tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya Pak Ustadz. Mohon maaf. Ya, dalil yang mana? Dalil yang mana Bapak? Isa Al-Masih itu datang dari surga. Seperti yang saya tujukan tadi. Isa Al-Masih itu dia datang dari surga turun ke bumi ini. Ya itu ada yang kita Bapak. Oke, Pak Pendeta Trosoki, saya sudah pahamkan kepada Bapak. Informasi yang datang kepada Maryam itu datangnya dari langit. Oke, saya ikuti irama Bapak, datangnya dari surga, biar Bapak senang. Gabriel pada bulan ke-6 datang kepada Maria, Pak. Di dalam kitab Anda memberitakan berita yang datang dari surga. Engkau akan hamil dan anakmu akan kau namai Yesus. Apakah Yesus itu dari surga turun? Apakah Yesus itu, Pak? Apakah Yesus itu dari surga turun? Jangan, boom. Enggak, Pak. Dia datang dari rahim. Yang datang dari surga itu adalah penyampaian Tuhan. Itulah yang disebut malaikat. Jadi kalau dikatakan Yesus itu dari sabar. Jadi kalau dikatakan Yesus itu dari surga, Bapak keliru. Ya, kenapa? Bukan asumsi saya Pak Ustadz. Ya ini udah saya bacakan dalilnya, ayatnya tadi Pak Ustadz. Sekarang Pak Ustadz jangan menyamakan ya Jibril itu sama dengan Yesus datang dari surga. Ya, Bapak yang menuntut persamaan antara Yesus dari surga dengan Isa dari surga. Masih lupa? Masih ingat dengan pertanyaan Bapak yang masih hangat beberapa menit lalu? Masih ingat nggak perkataan Bapak? Kalau Jibril dari surga, lupa? Berarti Jibril, Yesus, Nabi Isa anaknya Jibril dong. Nah sekarang begini bang, tolong diwakilkan Pak Pendeta kita tadi. Menurut Abang, Yesus itu jatuh dari surga atau jatuh dari rahim? Itu dulu. Supaya Pak Pendeta ini kita paham. Karena yang saya tahu, yang datang dari surga itu malaikat Gabriel. Datang membawa firman. Apa firman itu? Perkataan. Saya menjelaskan, ya. Dengar dulu. Di sini sudah saya baca dalilnya. Ya, Yesus bukan dari dunia ini. Saya bacakan ya. Yohanes 8 ayat 20. Pak Ustadz. Oke. Ya. Silakan. Dia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Termasuk Pak Ustadz, kamu berasal dari bawah. Dari atas, kamu dari ini, dari dunia ini. Sekarang ada dalilnya Isa Al-Masih langsung mengatakan di Al-Quran seperti begitu, bahwa dia datang dari surga. Begitu Pak Ustadz. Oke. Tolong kasih saya ruang Pak ya, dan tolong kata per kata saya itu diresapi baik-baik. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran mengatakan, Inni Rasulullah ilaikum, ya Bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Tuhanmu. Aku ini utusan Allah untuk kalian. Kalau utusan Allah itu berarti dari atas, Pak. Nah sekarang kalau Anda membantah, oh tidak. Nah yang membedakan dengan Yesus dengan Isa atas kedatangannya itu yang mana? Apakah Yesus jatuh dari langit? Tidak kan? Tapi dia keluar dari rahim.
utusan. Semua nabi-nabi itu utusan menyampaikan kabar baik, termasuk Musa. Jadi maksud Bapak Yesus dari surga itu maksudnya gimana? Jatuh dari surga? Dia turun sendiri, datang di dunia ini dan memberitahukan Pak Juma, Pak Turun Ustaz, Pak, turun. Yang turun itu Yesus, betul. Bapak yakin Yesus itu turun? Bapak, Dan itu Bapak ini buktinya. jadi pendeta S3, S2. Ini buktinya. Makanya Buktinya Pak Ustaz, gimana Bapak? Yang saya tahu Yesus itu keluar dari rahim Maria, bukan dari surga. Sekarang pembandingnya di sini. Dengar sedikit Pak. Sekarang pembandingnya di sini. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. kata kutip Apakah ya, Bapak kita- ingin mengatakan bahwa mereka ini juga datang dari surga sama seperti Yesus? Ya silakan kiamat kita ganti dulu. Aku boleh. Bang, beda bang, beda. Yesus itu disebut aku datang dari atas, engkau dari bawah, itu memang dia berasal dari Allah. Karena menurut Yohanes 8 ayat 42, Yesus berbicara seperti ini. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, Dan kalau datang keluar dari Allah. Oke, kalau kata keluar itu dibantah lagi oleh Yesus dalam Matius 4 nomor 4. Ya gimana? Manusia semua berasal dari firman yang keluar dari Bapa. Benar. Dibantah Firman lagi, itu mau yang- lari kemana lagi kita? Enggak bakal itu, enggak bertentangan. Justru firman itu yang keluar, bukan manusia itu keluar dari Allah. Nah, itu dia. Firman Makanya itu yang Yesus keluar. gimana? Bagaimana dengan Yesus? Yesus itu bang, dia sumbernya itu dia keluar dan datang dari Allah. Faktanya? Turun ke dunia. Ya, Faktanya? dengar dulu. Dia itu Apakah saya harus memahami bahwa rahim Maria itu adalah Allah? bukan. Memang Nah, dia jadi Nah gini. Kemanusiaan Yesus itu bang betul keluar dari rahim Maria. Cuman oke. sumbernya dia itu keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42. Bagaimana dengan pernyataan Yesus di Matius 4 nomor 4? Itu nggak bermasalah. Memang benar kan firman yang keluar. udah. Yang keluar itu firman, bukan kita. Kita Oh, tidak ini pernah keluar dari Allah, bang. Kita tuh tidak pernah disebut keluar Ini dari akan Allah. kembali kalimatullah dan ruhullah lagi nih kayaknya. Enggak, bukan gitu. Maksudnya gini, kalian ini saudara-saudara saya Kristen ini memaksakan kelahiran Yesus itu berbeda dengan manusia biasa. Dengan kata Yesus itu keluar. Berbeda. Memang berbeda. Di mananya yang berbedanya di mana? Tunjukkan Loh. perbedaannya di mana. Dia itu terlahir tanpa bapa. Memang manusia bisa. Oke, tapi dia terlahir. Beda. Yang lainnya terlahir enggak? Iya terlahir, cuman dia tanpa Terlahir. bapa. Dia tanpa Ya bapa. enggak masalah. Loh. Hawa terlahir tanpa ayah, Dia bukan tanpa terlahir. ibu. Adam Hawa bukan Oke. terlahir, dia dibentuk. Dia bentuk dari tanah. Oke, itu lebih bagus. Lebih bagus dia karena dia tidak dilahirkan. Lebih bagus Maria apa? Bagus Hawa dia. Langsung dewasa, Loh, tidak butuh netek. Loh, apa ininya? Apa lebih bagusnya? Dia dari tanah. Bagusnya dia berasal sama-sama dari firman, berasal dari atas kehendak Tuhan yang Bang Juma, menghendaki Bang itu. Juma. Oke. Bang Juma, kita pahami Hawa itu terbentuk namanya. Adam terbentuk. Nah, kalau Yesus Isa, terbentuk, Yesus terbentuk Yesus atau tidak? Terlahir dia, Bang. Terbentuk atau Tanpa tidak? Bapa. Tunggu dulu. Terbentuk atau tidak? Tidak. Eh, Tidak. Tidak. Kalau Adam Allahu memang Akbar. dibentuk dari tanah, Bang. Memang dia dari Allahu tanah. Akbar. Yesus Tanah tidak itu terbentuk. Tidak. Bisa-bisanya kalian menyembunyikan akal sehat. Yesus tidak dibentuk rupanya. Tidak. Ya Allahu itu Akbar. Adam dari tanah dibentuk menjadi manusia tuh. Dibentuk Nah, di awal, sekarang Bang. ketika Anda mengambil kitabnya orang Yahudi Kejadian 1 nomor 26, marilah kita menciptakan serupa dan sebentuk. Menjadikan. Astagfirullah. Gitu. Lalu kenapa Yesus itu rupanya berbentuk manusia kalau tidak dibentuk? Makanya pahami dulu Wahyu 3 ayat 14 itu kan jelas tuh. itu yang, Wahyu 3 yang- nomor 14 Yesus itu permulaan Tiga. ciptaan. Gak usah bawa-bawa itu. Justru Bukan. Wahyu 3 nomor 14 itu membuktikan Yesus itu ciptaan. Yesus itu Coba ya, ciptaan. pahami ya. Permulaan dari, coba Anda bisa nggak membedakan permulaan dari ciptaan dengan ciptaan permulaan? Bisa nggak mahamin itu? Itu Bisa, perkembangan bisa, Unitarian dari situ. bisa. Coba Bisa. apa-apa?
Permulaan Iya. dari ciptaan artinya Yesus, sebelum pahami ciptaan dulu, dia pahami sudah ada dulu. permulaan. Yesus itu makhluk atau bukan? Itu dulu. Makhluk. Makhluk. Nah, makhluk ini Misalnya. punya permulaan nggak? Punya, ya Ini di ada, rahim Maria. Ya udah, berarti Yesus itu makhluk yang diciptakan. Apa masalahnya? Pahami dulu. Loh, kok pahami Permulaan dulu? dari ciptaan dengan ciptaan permulaan itu bedanya apa? Jangan dibolak-balik, ya. Jangan itu dibolak-balik beda, kitabnya sendiri. beda. Dalilnya sudah sangat jelas. Ya, Enggak. permulaan Baca dulu dari aja. ciptaan. Yesus itu permulaan dari ciptaan berdasarkan Wahyu 3 nomor 14. Oke, gini, kalau Anda mau bilang permulaan dari ciptaan, artinya dia sudah ada belum sebelum ciptaan? Belum ada. Sebelum penciptaan itu dimulai. Oh, di mana Yesus itu pada saat Maria Makanya. belum diciptakan, Yesus di mana? Makanya kan ada ayat yang berbunyi kan, sebelum Adam ada, aku sudah ada. Di mana lagi itu dalilnya? Kok larinya kemana-mana ini? Ini Di harus mana saya kamu tunjukkan dapat ya. dalil baru itu? Sudah Yohanes diganti nama 17 Abraham ayat jadi 5. Adam rupanya. Yohanes 17 ayat 5. Oke. Baca Ustaz. Iya. Menarik ini, menarik. Silakan Anda bacakan. Makanya Yohanes 17 ayat Silakan 5. bacakan kepada saya. Saya baru tahu kalau ini akan ada lagi revisian. Di mana tuh? Bukan revisi Pak Ustaz. Wastaga naga. Ini ya. Ini mana? Ini nggak revisi sebenarnya. Mana Yohanes coba? 17 Mana ayat 5. dalilnya di situ bahwa aku ada sebelum Adam ada? Oke. Alfa Omega. Oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum Oke. dunia ada. Oke. Boleh dengan hormat saya minta Anda baca Yohanes 1 nomor 14? Yohanes 1, itu Nomor firman 14. telah menjadi manusia. Kenapa rupanya? Iya, Itu kan baca udah dulu. beda- Baca udah dulu, beda baca waktu, dulu. istilahnya. Baca dulu. Tahu, saya udah tahu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Terus? kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kita telah melihat. Kita telah Kemuliaan melihat. yang Artinya ini di dua waktu yang berbeda. Yang tadi saya tunjukkan ayatnya itu untuk menunjukkan di awal dia kemuliaan sudah yang ada, diberikan tetapi di ayat ini kepadanya. menunjukkan sekarang kita bisa melihat. Itu saja perbedaannya. Makanya tadi saya merujuk ke Wahyu 3 ayat 14. Anda bisa memahami itu apa enggak? Soalnya Unitarian itu menganggap bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Makanya itu dianatema. Berarti Yesus ciptaan. Enggak. Dia sudah ada sebelum ciptaan. Nah, kalau Yesus Yesus sudah yang ada mana sebelum ciptaan, Yesus itu sebelum ciptaan wujudnya apa? Firman, makanya Wujudnya firman. pahami dulu Tritunggal. Bapak Oke, menyatakan wujudnya dirinya adalah melalui firman. dan Itu rohnya. tadi saya sudah bahas. Wujud firman itu seperti apa? Roh tidak berbentuk. Roh tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Nah, sekarang ketika Yesus itu datang berbentuk atau tidak? Dia Iya, manusia. berbentuk manusia. Berarti dia membentuk diri dalam rupa Berarti manusia. dia diciptakan atau tidak? Coba, berarti dia diciptakan atau tidak? Diciptakan. Dia Ya, diciptakan. enggak. Makanya pahami dulu itu Wahyu itu. Oke, sekarang saya mau tanya Islam aja lah. Bingung ya? Bingung memahamkan orang yang lebih paham daripada Anda ya? Bingung ya? Enggak, bagi saya itu sudah clear. Yesus itu sebelum Maria ngeden, dia itu tidak ada. Setelah ngeden, dia dilahirkan, dibesarkan, dinetein, disusuin, dimandikan. Lantas Anda mengatakan itu bukan ciptaan. Otak Saya Anda akan- kemana, Bung? Enggak, begini ya. Saya akan punya narasi yang bikin Anda sakit kepala habis ini ya. Bisa, silakan. Silakan, Bro. Ya. Begini ya. Nanti ada banyak sih ini saya mau nyiapin. Udah silakan. Udah. Saya sudah ya. dicipta untuk membantah apa yang Anda bawa itu. Silakan. Silakan. Ya. Silakan kalau mampu. Oke, Anda beriman kepada ini Musa kan, betul ya? Ya, Tapi Anda paham hukum Taurat atau tidak? saya paham bahwa Tuhan menciptakan aturan main berupa syariat yang diperuntukkan khusus kepada Bani Israel. Oke. Di dalam hukum Taurat boleh nggak mengingini milik sesamamu, boleh nggak? Boleh? Boleh.
Katanya Iya. apa? Hukum Taurat Boleh, ke-9 nggak apa? paham. Jangan Enggak, maksudnya mengingini. maksudnya gimana? Mengingini apa dulu ini? Mengingini harta sesamamu. Boleh, Atau kalau Anda istri-istri mau kita. tinggal minta. Mencuri yang tidak boleh, mengambilnya Taurat secara nggak tidak boleh, baik Pak. itu nggak boleh. Taurat nggak boleh. Bapak belajar dulu Tauratnya, Pak. Ya Pak tahu, Juma, belajar kalau dulu. kalau yang Anda Makanya bahas Anda itu Keluaran bilang- 29, paham saya. Anda Paham. paham ternyata. Lu. Paham. Oke, begini. Anda keliru di situ. Jangan disapuratakan. Anda yang Bung. keliru. Jangan Kalau dari tadi Anda disapuratakan, mempintir terus. Bung. Bung, jangan disapuratakan. Mengingini apa maksudnya Ente di sini? yang menyapuratakan. Lu. Menurut saya ente yang menyapuratakan. Begini. Jadi dibilang boleh nggak menginginkan? Saya- Boleh. Bung, di dalam kitab yang engkau pakai, Tuhan mengambil pisau cukur sampai hari ini itu belum dikembalikan. Paham? Berarti boleh nggak mengingini barang orang lain? Boleh nggak? Dari situ rupanya ya. Loh, makanya aku bilang Tuhan mengambil pisau cukur dari Raja Asyur sudah kembali enggak sampai hari ini? Enggak kan? Berarti boleh. Yang penting minta. Nah, yang Anda maksud di Keluaran 29 itu mengingini apa? Mengingini bini orang gitu maksudnya. Bukan Pak, di situ dalam hukum Taurat tidak boleh menginginkan harta Itu saudaramu. akan liar. Kalau Ya. Anda membenarkan mengingini itu benar, itu akan liar. Anda lebih baik nggak usah beragama aja. Loh, Yesus mengambil keledai orang lain minta enggak dia? Mana ada mengambil Mana mencuri, ada Salome. Memang begitu kalau enggak belajar. Makanya saya katakan, kamu ingin menjebak saya, hati-hati loh. Mana, Hati-hati. coba ayatnya mana? Ayatnya mana? Mengambil itu mana? Ambillah Mana? dalam setiap Mengambil kampung. itu mencuri Saya ya? tahu Mana itu. ayatnya? Mana? Ambillah kalau ketemu keledai di setiap kampung itu ambil, maksudnya itu untuk Mana? kepentingan. Beda lagi kepentingannya ya. Itu Jadi artinya boleh ngambil gitu ya. Boleh ngambil keledai orang tanpa minta ya, boleh ya. makan babi Tapi pun kalau boleh orangnya terpaksa. ketemu denganmu, barulah kau katakan bahwa Tuhan yang menghendaki gitu. Tapi kalau nggak ketemu dengan yang punya, ambil aja. Boleh ya? Enggak kayak gitu konteksnya Pak. Baca dalilnya, Bung. Saya tahu yang Anda Baca. maksud itu, saya tahu ayatnya. Ya udah baca dalilnya. Mari kita urai. Jadi hati-hati, ku bilang hati-hati. Ya, Anda pergilah yang- ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya bawa ada kemari. dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Bukan sekedar mengingini tapi mengambil, Bung. Keadaannya saat Pak itu Keadaan apa? Keadaan. Jadi boleh toh. Makanya ku katakan tadi boleh. Kok kalian tertawa ketika saya mengatakan boleh? Apa yang Anda tertawakan? Sementara Yesus menyuruh merampok. Boleh dikatakan merampok ini? makan Karena babi nggak pun ketemu jadi yang halal punya. kalau terpaksa Pak. Makan babi pun jadi halal kalau terpaksa. Makanya kalau kasih materi itu, Bung, kuasai materimu dulu. Ingat, jangan ikut perang kalau kau tidak punya senjata. Mati kau nanti. Udah ku bilang jangan ikut perang, matilah kau. Enggak, itu bukan konteksnya mencuri ya. Coba, ayo. Loh, ini ngambil barangnya orang tanpa izin. Ada nggak dia izin? Revisi kitabmu kalau Anda ingin menyembunyikan kata selip izin di situ. Coba, mana. Coba. Enggak hafal Belum juga saya dalilnya. masuk ke Mau ini ya. tersuapin juga. Matius 1 anak bau. Hah. Cicipin tuh. Oh, ayo, apa? Matius Satu 21. mana? Matius 21. Enggak tahu juga nomornya nomor berapa. Udah mundur. Yang lebih hebat dari kau baru maju sini. Dialog dengan saya. Kalau kamu hanya baru mau belajar jangan sama saya. Ku bilang jangan ikut perang, kau ikut perang, matilah kau. Ayo. Boleh nggak mengingini harta orang lain? Ngakak mereka satu kampung, dikasih data nangis, mewek, ntar lapor lagi sama bom-bom, sama Sofiatul. Orang baik-baik dialog, Enggak ada. muncul. Enggak ada konteks mencurinya di sini. Mana konteks mencurinya? Ngambil barang orang tanpa seizin itu apa namanya, Bung? Udah ya? Udah. Pak Pendeta Torosoki, kita tutup aja, Pak Pendeta. Oh, enggak, masih belum. Kamu nggak malu nih? Nggak malu nih ada orang ngambil keledai, nggak izin? Nggak malu? Enggak ada konteks malingnya di sini saya kira. Ya memang kamu nggak ada malunya memang. Kalau kamu malu nggak mungkin kamu kayak sekarang. Memang enggak ada. Coba mana. Konteks malingnya mana?
Lah ngambil barangnya orang tanpa seizin, maksudmu mengingini harta orang itu apa tadi? Maksudmu apa tadi? Kamu salah orang, Dek. Enggak, mengambil barang milik orang lain itu mana? Tanpa izinnya mana? Matius 21 itu masih belum juga kamu lihat. Mau kubuatkan kopi Iya, campur itu masako sudah. dulu rupanya. Sudah saya lihat. Mana? Kemudian Apa yang orangnya- tertulis di situ? Tunjukkan dalilnya Yesus meminta ketemu dengan Ya, orangnya. Oke gini ya, saya akan kejar mana nanti kemudian yang milik yang punya. Ya saya itu justru kemudian- saya yang kejar kamu. Aku kejar Iya. kamu sambil tidur ini. Iya, Tunjukkan iya. dalilnya Kemudian- Yesus itu meminta kemudian izin. kemudian yang punya itu merasa dimalingi itu yang mana? Loh ya ampun ya Allah ya Karim. Berarti kalau kamu merampok orangnya nggak merasa, kamu merasa nggak merampok begitu. Dasar tuyul. Enggak. Makanya saya akan kejar di sini konteksnya apa? Begitu aja. Konteksnya apa yang kamu bawa tadi? Mengingini milik orang lain. Yesus bukan hanya sekedar mengingini, malah mengambil milik orang lain. Masih kurang. Udah tutup aja. Pendeta Torosoki ditutup. Pendeta Torosoki. Enggak. Bro, saya akan bawa narasi ya bahwa Muhammad itu Narasi punya- nenekmu enggak, kiper. Data Muhammad- dalam kitabmu itu gimana? Enggak. Udahlah, udah. Jangan Punya memperuncing sesuatu yang kecenderungan itu sesama aib. Ini aib. Suka ke sesama Ini- jenis. ini aib, Saya bro. akan Ini bawa aib. Itu ya. Muhammad itu homo. Saya punya hadis-hadisnya. Oke ya. Siapa Ya, laki-laki yang bersandar Ayo. di dada Yesus, Bung? Yang dada yang apa yang laki-laki sandar di dada Yesus itu siapa? Hadis Abu Daud Lele. 4547. Ayo coba. Abu Daud 4547. Coba. Kamu bisa baca sama aku? Boleh. Kamu boleh Ayo, bacakan. Silakan. Kamu bisa bacakan sama aku. Setelah Ya, kamu silakan. ketahuan bahwa ada yang curi keledai, kamu ingin tutupi malumu dengan itu bukan haditsmu. konteks mencuri itu. Terus kenapa kamu lari ke sana? Nanti. Katanya kamu ingin kejar keledai. Mana? Kenapa lari ke hadits? Katanya Iya, kamu silakan. ingin kejar saya dengan Tadi itu. mengenai Saya rasa memang kan betul udah ada panjang. pencurian Iya. keledai gitu. Silakan bro. Saya Jangan- rasa nggak usah ada menghindar, pencurian keledai, karena gitu. Nanti Anda akan malu sendiri. Nabi Anda ini saya Ya Allah, ya itu karena Karim. memang dia suci. Bung. Tetapi kalau Anda Bung. mengikut Muhammad itu perlu saya Bung, pertanyakan. begitu aib saja. Yuk, apapun silakan, yang silakan. kamu bawa, Dibuka. apapun yang kamu bawa, berdasarkan dibuka. pengetahuanmu tentang hadis di mana Silakan kamu dibuka. sendiri kitabmu kamu Silakan tidak dibuka. paham, Udah, itu udah. hanya menertawakan kamu. Tidak akan bisa menutupi aib seorang Dibuka, Tuhan dibuka. mencuri keledai. Paham? Enggak, itu mudah. Penjelasannya Mudah-mudahan. Silakan, Tapi mana dibuka, buktinya dibuka. mudah? Mana Ini ya, saya bacakan buktinya? ya. Saya bacakan ya. Ya. Saya bacakan ya. Hadisnya. Ya, baca hadits. Iya, oke. Berikanlah aku hak untuk mengkisas. Beliau bersabda. Laki-laki itu berkata, Hadisnya Tuhan masih mengenakan dong. baju. Hadisnya dong. Hadisnya Abu dong, Daud, hadisnya. 45, Hadisnya 47. kamu kasih ke saya, Bung, hadisnya. Jangan kau tulis itu bukan hadits itu. Itu terjemahan hadits. Itu terjemahan berita yang Iya, kau katakan hadits. silakan Anda bantah kalau memang itu nggak benar gitu. Saya Bacakan punya- hadisnya ke saya. Iya. Haddatsana min Abu Bakar min Umar min Siti Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saya ingin dengarkan hadisnya kayak mana bunyinya. Iya, Coba. silakan. Anda baca. Kau silakan. Silakan. Ayo cepat. Enggak usah kemana-mana. Silakan. Silakan. Kamu bawa hadits, Langsung aja. bacakan haditsnya. Saya ingin tahu sejauh mana Iya, Anda memahami Islam. Silakan Anda baca, nggak usah Anda berkelik-kelik karena di sini memalukan memang. Cepat. Oh, Iya, memalukan memang. Ayo, nanti saya tunjukkan banyak-banyak. Biar semua Islam tahu. Apa yang ingin kau tunjukkan? bahwa- Hadits. bahwa Mana? nabimu Tunjukkan itu kepada homo. saya. Saya belum melihat hadits. Saya belum melihat kamu menunjukkan hadits. Tadi saya menunjukkan ke kamu Matius 21 nomor 2, Iya, saya Markus 11 nomor 2, hadis Abu Lukas Daud 19 nomor 30. 45. Ada orang yang memerintahkan mengambil keledai orang tanpa minta. Saya bacakan Abu Daud 4547 ya. Atau Anda mau membacakan dulu? Coba Anda ngerti Enggak, apa? kamu nih kedudukannya sekarang, dengar, kamu kedudukannya sekarang ingin ngajarkan saya hadits. Oke? Ajarkan Ya, hadits Anda itu ke ngerti saya. apa enggak, Nabi? Ajarkan Begitu hadits aja. itu ke saya. Tafadzal ya Ustaz. Ta'al tatakallam fil hadis. Silakan Anda ucapkan hadis itu. Saya ingin dengar. Iya, silakan. Silakan.
Kok Ya, silakan? saya Kok langsung silakan? baca aja. Saya Langsung ini baca umat aja. Islam ketika belajar hadis dari seorang guru saya harus Aduh, membacakan hadisnya. Iya. Pak Guru, bacakan dong hadisnya padaku. Apa bunyi hadisnya Pak Guru? Iya, Kan gitu. Nanti Anda malu ya. Gini. Ya, Ini silakan. saya langsung baca aja ya, orang ada Ya, terjemahannya silakan. pula. Telah menceritakan Silakan. kepada kami Amru bin Aun berkata, Itu telah bukan mengabarkan kepada hadis kami, Pak Guru. Pak Guru itu bukan hadis. Kalau Ya hadis sudah, itu ini diawali hadis. mangkana dasana seperti itu Pak Guru. Kalau hadis itu Ya yang udah, diajarin Anda guru silakan Pak baca. Guru. Anda silakan baca. Kalau Anda mau Pak begitu, Guru silakan ini Anda mau baca. ngajar Anda mampu apa bodoh-bodoh. enggak? Pak Guru Anda ini mampu mau apa ngajar enggak? hadis atau Di ingin sini, berhalu, Gini. berhalusinasi Di sini Pak intinya, Guru. Muhammad itu berpeluk-pelukan dengan laki-laki, begitu ya, mencium, memeluk. Nah, ya, paham nggak Anda? Memeluk, mencium, gitu ya, tubuh dari ini ya. Apa itu? Apa itu? Iya. Seorang Apa itu? laki-laki Ansar itu sama Muhammad dicium, dipeluk, terus kemudian, wahai Rasul, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Homo. Gitu. Pantasan ada Al-Quran versi gay ya? Ya? Ada Al-Quran versi gay ya? Memang Quran Yang versinya baru-baru banyak. viral di Amerika ini Al-Quran versi gay ya? Atau Bible? memang Quran itu versinya banyak, saya tahu ada 38 Ada gereja isinya untuk jemaat gay. Ayo dong. Kok bisa Ayo, kayak ayo, gitu? ayo. Ada gereja, pendeta dan jemaatnya telanjang bulat. Itu ya maksudnya ya? Yang hadis tadi itu ya? Gereja sekte mana ya? Udah. berita. Pendeta Torosoki dengan hormat saya minta ditutup usah aja kemana-mana, kumalnya, nggak usah kabur ya ditutup dulu, aja nggak usah kumalnya. kabur dulu. Saya Ini ada tidak hadis, membutuhkan Anda orang yang silakan. seperti ini Silakan di dalam jawab berdialog. aja. Kalau Bisa nggak? dia membawa hadits katanya, tapi yang dibaca bukan hadits. Tuh, Hadis itu penipuan, hadis. itu penipuan. Enggak, bukan hadis. Yang dikatakan Ahmad hadits itu, 1625. Bung, yang dikatakan hadits itu kitabnya kitab gundul tanpa harakat yang mengajarkan kudu bisa baca. Silakan Anda bantah kalau Anda mampu. Enggak Silakan perlu. Anda bantah. Ngapain saya Anda bantah? mampu apa enggak? Gini, Oh, ada ya, anak benar, kecil soalnya datang kepada benar, saya bilang Muhammad gini, itu homo. Bang Suma, Iya, Bang memang Suma, benar. aku melihat ikan di laut. Ikan yang mana, Dek? Itu usah tuh ngelawak, di sana nggak usah ada ngelawak. keluar asap di atas sirip atasnya ikan itu ada asapnya. Ayo, Ternyata buka yang hadis dilihatnya Ahmad. itu kapal selam, bukan ikan. Terus kamu minta aku jelaskan bahwa bahwa kapal selam itu ikan gitu? Nggak bisa dong. Ya.